Halo, selamat datang di podcast Ngetes Mic. Nah, Ngetes Mic kali ini juga episode yang spesial nih. Ngetes Mic kali ini adalah ngebahas tema santai mengenal individu ceria. Nah, otomatis narasumber yang gue undang ini adalah narasumber yang ceria banget nih pasti. Yang bakal bikin acara ini sangat ceria. Pokoknya jaminan ceria lah pokoknya, oke? Di samping gue nih, sudah ada teman gue dari komunitas 36 lagi nih. Komunitas kesayangan gue dan kesayangan Om ini nih. Mungkin gue belum perkenalkan namanya siapa. Dari wajahnya nih sangat kebapaan, sangat dewasa dan sangat bijak. Kita akan dengar kata-katanya dia dan bagaimana pengalamannya dia. Ini namanya Om Faiz. Monggo sekarang Om Faiz bisa memperkenalkan diri. Apa yang mau di-share, entah namanya, usia, tempat tinggal, atau sekiranya apapun yang mau di-share, silakan. Monggo, saya persilakan. Oke bro, nama gue Faiz. Gue juga dari 36. Pernah satu SMP sama narasumber kita. Pernah satu SMP sama host kita nih. Yang luar biasa. Yang idenya luar biasa, out of the box lah. Ini keren banget sumpah. Terima kasih Om. Sami-sami. Iya. Gue pas lagi SMP sebenarnya gue terlalu introvert ya. Gue juga gak terlalu mengenal teman-teman gue sendiri itu. Di angkatan 36 kayak gimana. Karena gue ngerasa emang gue terlalu introvert. Nah sekarang gue untuk mencoba lah untuk bisa mengenal mereka lagi. Bagaimana background mereka, kehidupan mereka sekarang gitu bro. Nah, Oke, mantap. apalagi ya gue pengen cerita ya. Ternyata ya Om ya, dari 2 episode ini, gue ngerasa temen gue introvert semua tiba-tiba nih. Ya emang kan di grupnya itu ketahuan 36 introvert. Gue gak tahu tuh siapa yang ngerubah itu jadi 36 introvert. Jadi komunitas kita tuh kadang-kadang berubah-berubah. Jadi sesuai mood aja. Kadang-kadang pengen ngerasa introvert, kadang-kadang pengen ngerasa ceria ya. Tapi otomatis kata-kata introvert itu tergantung pribadi masing-masing ya. Apakah itu berdasarkan pengalamannya atau sekedar FOMO aja pengen ikut-ikutan introvert atau memang dari dulu memang introvert. Tapi setahu gue nih, Om Faiz ini memang cukup introvert dulu ya. Betul. Walaupun di depan dia ceria, tapi kelihatan energinya sering habis tuh. Iya, benar. Gue tuh kalau udah kelamaan barengan sama orang tuh ya, entah kenapa energi gue gampang habis. Gampang pengen tidur gue. Itulah penyakitnya orang introvert tuh. Dia tuh nggak bisa di sebuah keramaian ya biasanya. Nah itu gue nggak tahu lah. Tapi sebenarnya kalau di keramaian gue nggak terlalu yang sampai gagap banget sih. Tapi gue lebih merasa enak itu di rumah sendiri ya kan, nonton atau baca, main sama anak-anak gue udah cukup. Nah ngomongin baca nih, asik, kita bridgingnya bagus nih. Om Faiz ternyata memang punya jiwa untuk tampil di stage-nya cukup bagus karena dia ngomongin baca nih. Nah kenapa ada komik Shinchan di sini? Nah itu dia yang gue pengen tanya tuh, kok ada Shinchan di situ ya bro? Nah, nomor 9 lagi. Gue pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Karena gue kayak ngerasa ya. Gue menurut penerawangan gue nih dari Instagram lo, jadi sebenarnya bukan penerawangan sih, gue ngeliat tuh. Jadi dari Instagram lo tuh, lo bilang storyteller dan beberapa kali lo ngomong ke teman-teman, itu lo juga ngomongin tentang anime. Nah iya benar. Bener gak sih nyebutnya anime atau anime nih? Kalau yang gue tahu sih anime. Anime ya? Anime. Bukan anime. Bukan anime. Nah. Anime kayak nama cewek RT gue itu. Anim, Elin kalau nggak salah itu. Oh jadi teman-teman kalau misalnya ngomong even tulisannya anime, kadang-kadang ada beberapa orang yang ngomong anim gitu. Tapi yang benar adalah anime ya. Gue nggak tahu bro. Anime. Sebenarnya gue suka nyebutnya anime dan beberapa orang yang gue temuin dan dia suka baca buku, komik segala macam dan nonton itu ngomongnya anime juga. Oke, anime itu apa sih? Anime itu kartun yang asal dari Jepang. Nah ini ada perbedaannya. Oke. Kalau kartun Amerika dia akan disebut kartun aja kan. Kartun. Apa bedanya sama karton? Mungkin karena dibuatnya itu dari karton mungkin bro. Gua nggak tahu dulu nih. Ya, dulu kan. Dulu kan lembaran-lembaran itu dibikin gambar satu-satu, terus perubahan gerak mereka tuh dari karton kan. Oh gitu. Tahu gua. Iya.
Mungkin lu lebih tahu kayaknya. Gue nggak tahu. Ah, Gue sebagai host, gue pengen belajar. Sama kayak teman-teman mungkin nonton podcast ini, pengen tahu nih dari narasumber tentang gimana sih apa ya informasi yang didapat dari narasumber itu adalah bahan pelajaran nih buat kita semua. Termasuk gue. Gue nggak tahu apa-apa tentang anime. Gue taunya tentang Shinchan. Ini juga komik terakhir gue yang gue temuin di kardus. Oh ada. Heeh. Gue bawa ntar ya. Oh boleh. Terus abis itu kalau anime itu bedanya dengan yang Amerika tadi adalah kalau Amerika tadi sebutnya kartun. Kartun. Kalau anime Anime itu dari Jepang. Jepang. Dan ini yang gue pengen garis bawahin tuh ya. Kan beberapa orang ngelihat yang namanya kartun ya kartun itu buat anak-anak. Tapi ternyata enggak. Ada genre-genre kartun Jepang anime itu yang nyasarnya untuk orang-orang dewasa. Contoh. Shinchan. Oh Shinchan. Gue kira hentai. Enggak, hentai nanti aja lah. Ini baru awal bro. Bentar, kita nanjak hentai lah. Oke. Iya. Siap. Kayak Shinchan, yang setahu gua Shinchan itu di Jepang pun bukan di jam tayang anak-anak. Ternyata itu dia jam malam bro. Karena memang isinya Emang isinya enggak luar biasa ya. Iya, Oh. bukan buat anak-anak. Dan salahnya di Indonesia gua nggak ngerti lah itu KPI. Sorry, kalau gue boleh potong. Kenapa tuh? Lo tau tentang apa ya? Namanya apa tuh dulu ya? Gue sebenarnya pura-pura lupa sih. Namanya City Hunter, tau nggak? Ah iya, City Hunter tahu gue. Seru ya? Seru banget, Seru ya? sumpah. Seru. Gue juga baru tahu Kak Sampoli doang sih. Ah, Cuman isinya ya bisa tentang. aja. Ah, Monggo lanjut Tom. ah. Jadi Shinchan tuh bukan di jam tayang anak-anak. Bukan jam tayang anak-anak. Jadi marketnya bukan Bukan. usia anak-anak ya. Itu sebenarnya intinya sih komedi sebenarnya. Orang-orang Jepang itu nonton Shinchan tuh yang cari komedinya. Dan itu komedinya bukan untuk anak-anak. Sebenarnya untuk dewasa. Shinchan tuh mulainya dari acara TV dulu. Acara TV. Enggak, Apa mulainya kartun? dari komik Apa dulu. komik dulu? Oh, komik dulu. Manga lah. Manga. dulu. Oh ya, sebutan manga nih. Manga baru Manga. disadur jadi Jadi kalau masuk anime. nih ketok-ketok, Assalamualaikum, manga. Ya. Aduh. Ini kita bikin komedi ya, Bro. Ini kan hiburan bro, jangan Oh, serius-serius iya, bro. bener. Oke, terus. Ya itu yang gue tahu kan beberapa orang lihat secara umum lah yang namanya anime itu untuk anak kecil karena kartun. Tapi sebenarnya itu ada genre-genrenya. Ada yang beneran untuk anak kecil dan ada beberapa genre itu yang untuk dewasa sebenarnya. Oh, termasuk hentai. Hentai itu bukan Hentai. lagi dewasa, itu adult bro. Adult Itu ya? adult bro. Jatuhnya bukan Adult ya? dewasa itu. Oh. Iya. Kalau ngomongin anim tuh tadi ada genre-genrenya. Apa genrenya tuh hanya dibedakan untuk anak-anak atau dewasa aja? Atau emang ada genre-genre khusus Oh iya. sebutannya Mereka apa gitu? Kalau kita ada di manga ya, kalau di anime mungkin itu rate-nya per umur kali ya. 13 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Mungkin ya. dikelompokkan secara umur? Secara umur. Oh, Tapi kalau di manga itu ada shonen, ada seinen. wah anjir. Iya, setahu gua. Ini wibu nih ini. Enggak wibu gua penikmat komik sebenarnya. Gue ketemu sama wibu nih kayaknya. Bau bawang dong. Oh iya bro, kenapa sih wibu tuh selalu identik dengan bau bawang? Gua Kayaknya juga bahasa istilahnya, kalau lu belum bau bawang, lu belum wibu belum gitu. wibu. Mungkin karena apa ya? Sebutannya untuk anak kecil kali ya. Bau bawang. Apa bau sabun? Aman. Terus gimana? Apa nih? Kenapa tentang identik dengan bau bawang? Hah. Itu awalnya gua nggak ngerti juga ya. Apa mereka jualan bawang gitu? Itu dia bro. Gue juga sebenarnya nggak terlalu. Apa mereka pakai ya? deodoran rasa bawang atau Nah, aroma mungkin bawang? juga. Iya. Gue nggak tahu bro. Jadi yang gue dapat itu mungkin karena untuk anak kecil ya. Anak kecil kan dibilang anak bawang, bau bawang. Mungkin itu bro. Tapi banyak tuh konten-konten yang seberapa wibu lu, terus dicium keteknya. Oh iya bau bawang gitu. Kenapa tuh? Ya itu mungkin memang mereka bau bro. Mereka nggak keluar dari kamar ya kan, nonton terus itu yang namanya Naruto. Sorry. Dari season 1. Lo berusaha untuk nyapu nih, tapi memang lo mengiyakan ujungnya. Iya, gue suka demen gitu aja. Gue narik, ntar gue jatoin. Tapi lo nggak takut Apa? sama wibu-wibu yang bawa bawang? Enggak bro. Komunitas wibu bawa bawang. Nah, mereka kan anak kecil bro, gue udah gede bro. Wis, Udah mau 40 tahun loh gue. Gue nggak ikut-ikutan. Gue pernah lihat nih ngomongin masalah wibu ya. Jadi gue pernah lihat sebuah video yang mereka tuh ada di sebuah
kayaknya konser kali ya. Konser terus ada ya macam-macam, ada grup grup girl band gitu. Terus mereka tuh sambil sambil ada gerakan-gerakan gitu yang kompak gitu, yang oi ya apa gitu. Gua nggak ngerti itu. Itu itu Oh. termasuk wibu wibu apa ya? Wad, itu wibu. Itu wibu. Tapi lu pernah lihat gak sih kayak gitu? Iya. Video itu. Penonton-penonton JKT48 gitu ya. Kayaknya nggak JKT48 doang. Ada lagi yang lain. Heeh, dan mereka tuh memang unik gitu secara kostumnya Iya, gitu, mereka emang secara wajahnya gitu. wajahnya unik juga ya bro. Iya, karena usianya tuh Oh gitu. usianya bener-bener random. Ada yang masih muda, ada yang sudah berumur banget, Iya. ada yang udah Udah kumisan. kumisan ya kan. Itu mereka tuh termasuk wibu, Ya, penyuka mereka Jepangan wibu gitu. lah, mereka wibu lah termasuknya. Masuk ya. Karena emang mereka sangat menjiwai lah Jepangnya itu. Oh, berarti kalau kalau wibu ini berarti adalah sebutan untuk orang-orang yang memang menyukai budaya Jepang, even itu Betul. komik atau musik Jepang gitu, Iya betul betul. atau girl band Jepang, Girl band Jepang. Pokoknya atau bahkan berhasrat dengan Jepang ya, Ah iya. atau birahinya dengan. Jepang atau dengan boneka Jepang. Nah itu tuh, Iya. gue pernah lihat bro, ada video orang tuh bawa-bawa Random jadinya. bawa-bawa apa, bawa-bawa boneka yang sebutannya apa, waifu ya. Waifu. Ini waifu gue nih, terus dipeluk-peluk gitu. Gue ada loh di Jepang bro, yang gue tahu tuh mungkin wibu sebutannya kalau di Indonesia ya. Jadi mereka tuh menikah dengan boneka itu Anjir. gitu. Lu pernah lihat gak sih? Gak tau ya. Itu mah udah sakit jiwa bro. Tapi emang ada yang kayak gitu? Ada sih, ya gue yakin lah ada lah. Lu Ya, kayak kaget tapi sebenarnya tahu. gue tahu dan gue harus kaget lah. Masa gue gak kaget? Gue harus kaget di sini bro. Ini salah dengan mereka bro. Mereka salah itu. Mereka Salah ya? masuk psikologisnya itu udah kena itu sebenarnya bro. Tapi sebenarnya yang namanya fetis ini jatuh ke fetis nggak sih bro? Kalau fetis tuh definisinya apa? Fetis tergantung. Lu mau ke Enggak, mana nih? enggak, lo tahu definisi fetis tuh apa? Fetis itu kan kayak lu punya imajinasi tertentu lah untuk Untuk memuaskan. hasratnya. Nah, berarti itu termasuk fetis. Kalau buat gua. Oh, Tapi nggak aneh. Sebenarnya kita kan banyak juga cerita di Indonesia ya. nah, Fetisnya. Lu ketemu cewek, Eh. tuh cewek lu jadiin pocong. Nah, makanya gua nggak terlalu aneh kalau orang. terlalu itu kayaknya lo aneh banget. Ya. Itu kayaknya psycho deh itu. Tapi lu kan tahu kan ada kejadian itu kan? Gue baru Yang denger. dibungkus itu kan? Gue baru denger. Serius. Lah, bohong lo. Kapan itu kejadiannya? Ya kalau waktunya gua nggak terlalu tahu ya, tapi Timeline-nya lupa ya? lah timelinenya. Tapi ada Ada. Dia dibungkus gitu. dibungkus. Hidup. Hidup dan itu fetishnya dia tuh hasratnya naik kalau ngeliat yang kita gue jangan ngebahas ini ya bro ya. Gak apa. Gue juga baru tahu. Ada Iya, yang kayak gitu. ada dan gue nggak ngerasa aneh kalau ada orang yang waifu yang lo sebut tadi yang dia Maksudnya tuh lo suka gak sama ngerasa aneh ada orang Enggak, suka zaman sama sekarang- dibungkus-bungkus gitu? zaman sekarang nggak ada yang aneh bro, apapun bisa jadi beneran ada yang bahkan dalam imajinasi kita tuh nggak pernah terbayangkan ternyata ada. Dan lo gak aneh? Nggak aneh. Lo dari planet mana Om? Iya mungkin karena gue juga orang aneh ya bro. Tapi menarik. Kita harus coba memahami ya. Kan kita hidup berdampingan. Betul. Ada seperti kata Om Faiz tadi, ada hal-hal yang kita mungkin masa iya itu ada, ternyata ada. Ada Terus masa iya itu bisa dilakuin, ternyata ada. bro. Ternyata memang kita juga harus open minded ya. Open minded. Kalau buat Terbuka gua, pikiran ya. terbuka pikiran. Terbuka sudut pandang ya. Sudut pandang karena emang Free ya, free. gue kalau buat gue Free thinker gak? enggak Enggak. mereka enggak free thinker sih Ya, mereka enggak. enggak mikir jatuhnya sih bro. Free brain. Iya mereka enggak ada otak dong berarti. Iya emang mereka enggak ada otak bro yang kayak gitu-gitu. Tapi memang itu sebenarnya kembali ke kesehatan mental, Iya, atau betul. memang mereka tuh berada di lingkungan yang emang, oh gue ada di lingkungan yang suka boneka gitu. Iya mungkin di awalnya mereka di lingkungan yang penyuka Jepang. Mereka enggak bergaul masalahnya. Anak-anak wibu tuh yang gue tahu ya terlalu introvert. Mereka dunia mereka ya animenya itu. Oh, syarat jadi wibu tuh harus ansos ya? Ansos salah satunya. Iya. Hasilnya ya mereka itu yang suka bawa-bawa boneka dinikahin tuh bonekanya. Tapi gue pernah ya, gue mau cerita sedikit nih Om. Oh boleh silakan. Jadi dulu tuh, waktu semasa gue masih
masih muda lah ya. Anjay. Even Udah tua sekarang. Ya mungkin sekarang udah dewasa lah. Oh, dewasa. Gue pernah ketemu sama seorang, ya namanya kan kita ini ya perjalanan masa remaja, masa muda gitu kan ya. Ketemu dengan seorang gadis yang, anjir gue nyebutnya gadis lagi. Ketemu sama seorang perempuan lah, cewek gitu yang ternyata dia suka dengan anime. Dan gue pernah diajak nemenin dia untuk ke acara cosplay gitu Om. Ya pokoknya acara di Jepangan lah. Yang di dalamnya tuh gak ada cosplay gitu. Lu tau cosplay kan ya pasti ya. Iya. Kostum play gitu. Yang pas gue masuk ke sana, gue kaget. Ini gue ada di dunia apa gitu loh. Mereka pakai kostum apa yang ngambil dari komik, entah baja hitam kayak entah komik-komik seperti Naruto atau Sasuke. Terus yang lucunya bukan lucunya, sorry, bukan lucunya. Mungkin buat kalian semua itu normal. Yang menurut gua tuh nggak bikin gua kaget. Ada panggung dan mereka main pedang-pedangan di atas panggung. Syat gitu. Kan gue bingung ya. Ini gua ada di dunia apa ini gitu. Maksudnya kan itu selesai di masa kecil gua. Ketika kita main pedang-pedangan kayu. Ini mereka main pedang-pedangan yang sekarang seakan-akan tuh bener-bener itu bisa mengeluarkan sesuatu dari pedangnya gitu. Nah itu gue bener-bener bingung. Tapi karena memang gue disuruh nemenin, akhirnya gue terpaksa sampai ya 3 jam di sana serasa sebulan rasanya. Kapan kelarnya ini? Dan Tapi itu jadian sama ceweknya? Hah? Jadian sama ceweknya? Ya karena udah jadi karena gue mau akhirnya terpaksa. Iya. Tapi ya akhirnya membuka pemikiran gue bahwa bener tadi kata Om Faiz, ada dunia-dunia yang mungkin kalau kita explore, ada dunia-dunia yang memang kita selama ini mungkin nggak tahu, tapi di beberapa orang itu ada gitu. Iya benar. Menarik banget tuh ketika Om Faiz bilang, ya dunia ini tuh semua itu ada aja yang kita mungkin belum tahu ternyata ada gitu. Iya. Kalau dari Om Faiz sendiri pernah melakukan hal yang aneh seperti apa yang selama hidup Om Faiz nih dalam kaitannya dengan dunia sebagai ibu senior nih? Wibu senior. Asik. Gua nggak pernah sih yang namanya ngelakuin hal. Gue tuh sebenarnya bukan wibu ya. Jatuhnya gue mungkin penikmat komik ya. Tapi kan yang wibu itu kan definisinya penyuka Jepangan. Iya. Gue suka Jepang tapi nggak se ekstrim mereka yang lu bilang tadi nikah sama boneka segala macem. Itu gua nggak se ekstrim itu sih. Gue nikahnya sama kayu sih jatuhnya. Sama kedebong. Tapi sebenarnya gini, gue pengen bikin orang-orang tuh open minded lah. Sebenarnya mereka itu kalau buat gue sah melakukan itu. Karena buat gue ada beberapa hal di dunia ini tuh yang gak make sense kayak buat gue nih. Kayak orang mancing. Mancing itu kan itu ikan diceburin ke kali, ke empang. Kita pancingin. Kenapa kita nggak ambil aja itu yang tadinya nggak diceburin, kita ambil bawa pulang ke rumah. Ngapain diceburin lagi ke empang, kita mancing? Itu nggak make sense buat gue. Tapi ada orang-orang yang hobi mancing dan buat mereka tuh Tapi buat gue make sense. enak bro. Buat gue make sense. Karena karena prosesnya. Iya, dan itu makanya gue pengen bikin orang open minded. Lu akan make sense kan mancing yang buat gue tuh gak make sense. Tapi kalau buat gue, lu ngeliat hal-hal aneh yang lu lihat di cosplay itu, yang menurut lu aneh, kalau buat gue gak aneh. Gue sih gak bilang aneh ya, cuma gue bilangnya bingung gue. Bingung kan sebenarnya dari aneh ya bro. Aneh dulu, lu bingung akhirnya. Ini orang ngapain ya? Sama karena. Tapi asli, itu mereka pada foto Om. Iya. Gue foto dong. Hanya karena mereka pakai kostum. Tapi setelah gue tahu ya dari si cewek ini, bahwa mereka tuh bikin kostum ini tuh biayanya nggak murah loh Om. Effort bro. Ada yang sampai puluhan juta ya? Iya. Effort mereka. Wow. Dan ya itulah kenapa mereka wibu, karena mereka tuh menjiwai sekali lah tentang Jepang, tentang karakter yang ada di anime, yang akhirnya mereka sendiri bingung sebenarnya bro. Gue ini Satria Baja Hitam bukan? Itu jadi mereka jangan-jangan mereka merasa gue Doraemon kali ya. Betul. Mereka itu jadi nggak bisa misahin antara kenyataan dan imajinasi bro. Jangan, kalau sampai ngerasa gitu apa hubungannya dengan lo tau nggak ada sempet nih, entah sekarang masih berlangsung apa enggak, di dunia barat tuh sempat ada, gue ngerasa gue adalah sebuah meja. Masalah identitas. Aduh. Gue adalah sebuah kursi
Oh gitu. gue kucing gitu. Lo tau nggak? Gua kodok Itu gitu. iya, itu ada di runtutan LGBT apa gitu. LGBT itu gimana Kan ceritanya? sekarang Bro? udah panjang lagi LGBT apa gitu, WW apa gitu, banyak lah pokoknya. Nah itu ada genre yang Sebentar. Sorry bro, yang gue potong nih. ah, Lu kayaknya harus nggak terlalu detail dari hal-hal yang aneh-aneh dah bro. nggak, Bahaya bro. gue seneng riset, gue seneng baca juga. Gue seneng pengen tahu kalau ada suatu kondisi itu, gue pengen tahu Gue sampai takut ke masuk belakang-belakangnya. bro. Tenang om, gue masih straight lah. Maksud gue tahu itu karena memang itu sempat kalau kalau ini kalau om sering lihat dari berita-berita luar negeri, karena itu sering jadi permasalahan, jadi konflik. Karena ada beberapa tuh yang tiba-tiba dia masuk ke toilet, laki-laki masuk ke toilet perempuan karena dia ngerasa dirinya perempuan. Oh gitu. Iya. Tapi itu ada, gue nggak tahu lah. Ini masalah tentang dunia modern kali jatuhnya ya. Hmm. Karena buat gue dunia modern itu terlalu apa ya? Pressure terlalu tinggi, terlalu demanding lah kalau buat gue. Dan beberapa orang tuh kehilangan jati dirinya di saat mereka tuh hidup dalam tekanan, penuh tekanan. Yang akhirnya mereka menemukan kesenangan tuh di tempat-tempat yang aneh kali ya. Orang-orang zaman dulu mungkin kehidupannya normal karena mereka normal, bukan normal gimana ya. Kehidupannya belum terlalu demanding, mereka hidup seadanya, makan masih enak, ngobrol sama orang-orang, nggak pernah ngobrol sama TV, nggak pernah nonton YouTube kebanyakan. Yang akhirnya mereka, Kayak interaksi sama gadget nggak terlalu banyak. iya itu salah satunya. Kalau buat gue, lu kebanyakan komunikasi sama orang lah. Oh jadi gue nih. Soalnya iya ini permasalahan dunia modern ya kalau buat Iya. gue. Ah. Karena emang sekarang tuh orang mencari pelampiasan dari nonton YouTube. Di YouTube akhirnya mereka nggak bisa ngebedain antara kenyataan dan imajinasi kan bro. Dan dia menemukan kenikmatan di sana. Di saat dunia nyata itu terlalu memberikan tekanan buat mereka, mereka akhirnya lari ke tempat-tempat yang aneh. Imajinasi mereka yang mereka cari. Ya tapi nggak salah dong. Salah kalau buat gue. Ketika lo berada di berada di rutinitas yang terlalu bikin lo pusing, lo capek, bosan, penat, akhirnya kan wajar setiap pribadi manusia tuh mencari pelarian untuk menyenangkan atau mengisi energinya lagi dengan hal-hal tertentu. Even misalnya lo nonton Netflix, atau lo nonton sinetron azab di Indosiar, Iya. atau lo nonton film India, atau film yang lain yang mungkin itu membuat birahi lo naik. Jadi itu kan sebuah pelarian menurut gue ya. Dan itu normal. Karena sama aja kayak wibu ini kan juga ketika dia berada di dunia nyata seperti ini, terus ketika dia masuk atau dia baca komiknya, gue jadi into ke dalam ceritanya. Iya, Why not gitu? kalau normal tapi dalam batasan tertentu ya bro. Jangan sampai, oke lah, kalau lu sampai ikut cosplay segala macam, lu effort buat jadi satria baja hitam lah dengan kostumnya yang mahal itu, cukup sampai di situ maksud gua. Jangan lagi lebih menjiwai lagi Lu itu pengen jadi kesatria baja putih gitu ya? Nah iya, maksud gua yang lu Atau bilang tadi, gorgom ya? lu ngerasa jadi meja lah segala macam, itu kan udah masuk ranah psikologis ya bro. Tapi Aneh, bro. tapi itu ada om. Kalau om sering ngikutin berita internasional tuh, itu memang sering jadi masalah. Masalah kan akhirnya? Masalah. Iya, masalah Dan gue juga melihat itu masalah ketika ada seorang wibu yang ingin menikahi boneka dan membawa bonekanya ke acara konser. Iya itu dia masalah juga sebenarnya bro. Ngeri gue bro. Iya sama. Apakah itu jadinya dinormalkan akhirnya gitu loh? Iya nggak normal kalau buat gua. Karena emang lu ada batasannya lah. Lu mungkin dalam kehidupan pekerjaan lu atau kehidupan dengan pasangan lu. Dan lu mencari pelarian di acara-acara Jepangan yang lu suka gitu. Tapi jangan. Tapi ngomong-ngomong yang di acara Jepang tuh Gimana? cakep-cakep loh itunya yang Apanya? jadi yang cosplay jadi cewek tuh cakep-cakep loh. Cakep-cakep bro. Ih, cakep-cakep Iya, banget tuh. Cakep-cakep. Karena make upnya tebal juga sih bro. Masa iya sih? Pas dibuka mungkin kayak nenek-nenek. Oh, gue nggak tahu ya. Iya. Tapi yang gue liat cakep-cakep sih gitu. Tapi apakah itu ada sisi gelapnya nggak sih di dunia kayak gitu? Yang lu sebut tadi mungkin ya. Yang lu bilang dia bawa boneka itu mau dibawa ke acara konser segala macam itu kan sisi gelapnya. Udah ini ya, udah Apa tuh? udah lain lah itu, jadi orientasinya Orientasi udah aneh lah. udah aneh ya. Aneh bro. Oh. Kalau misalnya bicara tentang keanehan nih. Hah. Tadi
Om Faiz sempat bilang tuh, dunia modern. Hmm. Jadi Om Faiz ini ngangkat tentang dunia modern. Kalau kita ngomongin tentang dunia modern, yang saat ini tuh kita banyak interaksi dengan gadget, Hmm. banyak interaksi dengan hal-hal digital yang akhirnya memutuskan komunikasi kita dengan Banyak orang. sesama manusia lah. Bener. Om setuju nggak kalau di kereta itu kita nggak boleh ngomong? Ayo loh, ini loh peraturan pemerintah loh. Iya, sebenarnya gue setuju sebenarnya sih. Gue mau nggak mau harus setuju soalnya. Karena gue bingung mau jawab apa ya sebenarnya. Nggak, menurut Tapi sebenarnya gini bro, ada konteksnya lah. Hmm. Kayak orang ngerokok boleh kan? Tapi ada di negara-negara maju tuh rokok di tempat tertentu. Kalau bini gue sih bilang nggak boleh. Iya, kalau buat gue sih boleh. Nggak boleh. Boleh bro. Oke. Terus Nah ini juga sama. Mungkin di kereta itu bukannya nggak boleh ngobrol, tapi mungkin harus lebih menjaga lah. Karena emang diisinya kan orang-orang yang capek bro. Orang-orang capek habis kerja. Emosinya mungkin lagi naik gara-gara domain orang atasannya segala macam. Lu ngobrol kenceng-kenceng, ganggu mereka, akhirnya kan berantem segala macam. Lu boleh ngobrol, tapi kan ada tempat-tempat tertentu. Lu nongkrong sama temen lu di kafe lah. Lu nongkrong sama temen lu di rumah segala macam. Gitulah bro. Penempatan sih. tapi dulu gue termasuk orang yang ngalamin zaman dimana handphone tuh bukan smartphone, Mm-mm. bener-bener handphone. Jadi telepon genggam, yang isi cuma bisa telepon, SMS, sama main game Snake tuh, sama game Tetris. Nah itu, gue kalau naik bus, naik kereta, naik transportasi umum lah, itu gue sering seneng gue ngobrol sama sebelah gue sambil nunggu perjalanan tuh sampai gitu. Nah itu jadi gue banyak kenal walaupun gue nggak gitu kenal siapa namanya ya, tapi Iya. akhirnya gue punya topik pembicaraan di situ. Terus apa namanya, gue jadi punya kenalan baru. Bahkan gue ketemu klien baru pun Mm-mm. di transportasi umum. Iya betul. Itu nggak gue rasain lagi sekarang, Iya karena itu jadi sebuah gangguan. benar. Terus yang lebih ngeri lagi adalah, kalau buat gue ya, nih pendapat pribadi gue, yang buat gue ngeri lagi adalah ketika orang-orang mulai ngerasa ada tangisan anak-anak tuh mengganggu Mm-mm. di transportasi umum. Mm. Gue pikir entah apakah mereka nggak suka anak-anak, entah apakah karena ya gimana ya, namanya anak-anak ya. Akhirnya kalau gue pribadi nih kadang-kadang mau ngajak anak ke transportasi umum, misalnya kereta atau bus yang mungkin menerapkan peraturan seperti itu, gue jadi ngeri akhirnya. Iya. Takut anak gue ganggu. Iya. Akhirnya kalau menurut Om gimana itu? Kalau kondisinya jadi kayak gitu. Itu bisa disangkut pautin lagi sama dunia modern sekarang sih bro. Terlalu demanding. Mereka tuh di kantor pressure-nya gede. Akhirnya itu emosinya nggak benar segala macam, pas pulang segala macam jadinya nggak enak lah moodnya. Beda sama situasi kita di zaman dulu kali ya. Apa hubungannya dengan sekarang tuh banyak yang dikit-dikit mental health? Iya betul. Karena terlalu demanding bro. Maksudnya lu kerja nih. Kadang-kadang tuh nggak cuma 8 jam, 10 jam, 12 jam. Gue bilang ini buat apa sih tujuannya? Buat ngayain bos lu doang. Tapi emang itu tuntutannya bro. Zaman lu nggak begitu. Emang zaman dulu nggak ada yang kerja sampai 12 jam? Beda. Ada dong. Ada. Tapi nggak setiap tempat kayak gitu bro. Nggak setiap kantor kayak gitu. Setahu gue nggak tahu lah ya. Karena gue lingkungan kantornya mungkin nggak sebanyak orang yang suka pindah-pindah kerja. Gue pengalaman kerjaan juga cuman baru berapa kali doang ya. Tapi beberapa tempat itu emang tenggo. Zaman dulu ya, mungkin zaman-zaman pas bapak gue atau siapa. Setahu gue tuh nggak sedemanding sekarang lah. Sekarang kan karena mungkin persaingan kerja lebih ketat kan. Standar juga lebih tinggi dan itu sangat-sangat ngasih pressure lah buat pekerja zaman sekarang bro. Oh, tapi dulu ya. Ini kan gue udah lama meninggalkan dunia sebagai budak korporat ya. Itu gue pernah terakhir jadi budak korporat itu, gue kan sempat di dunia konstruksi. Dan di dunia konstruksi itu gak kenal waktu. Artinya kalau emang tanggung jawab lo harus selesai, karena kita kaitannya dengan schedule, bukan kaitan dengan jam kerja. Jadi gue sering kali tuh datang jam 8, bisa pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Dan enjoy aja tuh. Terus habis itu besok paginya gue harus datang lagi, atau enggak gue bisa masuk siang karena gue udah ngikut sampai malam gitu.
gue bisa datang siang, atau enggak mungkin paginya gue harus datang lebih awal gitu. Karena kita kaitannya dengan schedule. Karena kalau schedule telat, hitungannya rugi biaya. Gue rasa itu buat sebagian orang, dulu juga gue beberapa nemuin orang yang ngerasa berat juga tuh ngejalanin dunia kayak gitu sampai akhirnya nggak tahan gitu. Nah, apakah tapi itu waktu itu cuma beberapa orang doang ya, yang gue ngerasa mungkin dia belum terbiasa gitu. Tapi kok sekarang ini tuh mental health jadi sebuah isu yang sangat kompleks, akhirnya jadi menyebabkan ada kebijakan-kebijakan baru yang itu diterapkan untuk melayani mental health itu gitu. Jadi bukan secara objektif, tapi memang terhadap masyarakatnya gitu. Akhirnya masyarakat yang mental health-nya terlalu mungkin maaf ya tipis gitu, itu harus melayani mereka juga itu loh. Jadi kebijakan itu melayani mereka akhirnya. Bukan kebijakan itu membentuk sebuah ekosistem yang baru gitu. Kalau buat gue sih emang. Ini omongan gue terlalu kepanjangan sih. Tadi kita ngomong masalah wibu kok jadi kesini jadinya, gue juga bingung. Iya, menurut kamu gimana tuh? Menurut kamu gimana? Jadi Om setuju dengan kalau kita di kereta tuh kita nggak boleh ngomong. Setuju ya? Setuju. Kalau buat gue sekarang ya, sekarang setuju. Karena emang jumlah orang yang kalau kata lu bilang tadi mentalnya tipis itu semakin bertambah kalau gue lihat ya. Kalau nih zaman gue di kantor gue, setahu gue anak-anak baby boomers ya, gue nggak tahu lah. Baby boomers tuh sebelum generasi kita. Oh, di atas kita. Oh, jadi ketahuan ntar usia kita berapa nih? Tapi mereka beda loh bro. Gue ngelihat beda. Gue ngelihat generasi mereka, generasi gue dan generasi yang sekarang tuh beda banget. Generasi gue itu mereka kuat bro. Mereka ngejalanin semuanya tuh kuat. Sopan, kuat, disiplin, dan gak gampang menyerah. Gak gampang menyerah, itu benar. Generasi kita udah mulai agak menurun. Disiplinnya yang paling kelihatan. Tapi sopan santunnya segala macam masih ada. Masih ada. Angga ungguhnya sama orang tua masih salim kita. Terus ketemu senior kita masih salim, masih salam, masih say hello. Respect lah ya. Respect. Makin kesini nggak ada bro. Anak-anak baru itu ngeliatin senior udah kayak apaan sih nih? Lewat aja. Dan mereka itu generasi-generasi baru yang mental health-nya tuh lebih ringkih daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada degradasi tuh. Betul. Dari baby boomers, terus generasi kita, terus ke generasi ke bawahnya. Iya. Apakah nanti degradasi ke generasi yang alpha juga sama? Bisa jadi. Gua nggak tahu, gua nggak bisa memprediksi. Tapi kalau dilihat dari keadaan sekarang, kemungkinan akan terus degradasi. Tapi yang gue tangkap gini ya, gue juga nggak ngerti. Tapi yang gue tangkap generasi sebelum kita tuh generasi yang susah hidupnya. Pekerjaan susah. Lu mau kerja di mana? Di ladang. Makan seadanya. Mereka dapat kerjaan, mereka itu bersyukur bro. Mereka akan memanfaatkan itu sebagai ladang mereka yang baru. Mereka bekerja dengan giat, disiplin. Dan akhirnya mereka gak ada keluh kesah. Karena mereka merasa, mereka bersyukur, punya kerjaan, gue punya kerjaan nih. Yang sebelumnya gak pernah terpikir ada kerjaan yang kayak gitu, ada sekarang. Zaman kita udah mulai enak. Zaman kita udah mulai enak, tapi kita masih merasa bahwa orang tua kita tuh ribet banget loh buat nyari kerja. Orang tua kita masih sangat disiplin untuk melatih kita nih, anak-anak mereka, untuk jadi orang yang baik gitu. Semakin kesini makin enak sebenarnya. Kita udah enak nih, karena orang tua kita udah berjuang, kita udah enak. Akhirnya karena kita lebih enak lagi kan. Tapi kan kenapa ada sebutan generasi sandwich? Generasi, itu kan beda lagi bro. Itu kan generasi yang sebenarnya nggak semua orang merasakan kayak gitu sebenarnya. Generasi sandwich itu yang dia harus ngidupin orang tuanya dan harus ngidupin dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan anak-anaknya mungkin. Oh gitu ya. Setahu gue juga gak ngerti sebenarnya. Lo jangan takut ngomong ya. Apa? Apapun yang gue tanya, jawab aja sesuai dengan pikiran pribadi lo ya. Karena gue selalu menekankan bahwa opini pribadi itu harus dihargai. Even itu kontra dengan opini kita juga harus pikir kita terbuka untuk tahu apa alasannya dari pikiran atau opini pribadi seseorang. Jadi kita jangan ngejudge dulu. Kita
kita cari tahu dulu apa alasannya dia berpikir seperti itu. Kayak gitu. Jadi gue akan menghargai apapun opini yang lo sampaikan. Dan gue akan coba ngulik apa itu alasannya di balik itu semua. Jadi kalau misalnya kembali lagi, kalau kata Om bilang ada degradasi nih dari generasi atas, generasi kita ke generasi bawah, dan dikhawatirkan ke generasi alfa. Om kalau mau ngopi jangan takut ya. Aman. Nah, kalau gue kasih racun tikus kok. Kalau misalnya apakah itu hubungannya dengan parenting? Enggak juga sih. Ada parenting, tapi enggak semua tentang parenting. Tapi emang Om tahu nggak kalau di sekolah tuh apa tuh? sikap seorang siswa terhadap guru tuh nggak kayak zaman kita. Iya. Kita tuh dulu disabet pakai rotan atau pakai penggaris kayu atau dilempar pakai penghapus kapur tuh. Kita pulang ngadu sama emak sama bapak itu pasti diomelin Kita lagi. yang diomelin. Iya. Kita yang dihajar. Nah sekarang tuh malah dilaporin polisi gurunya. Betul. Sampai akhirnya gurunya takut. Nah itu dia. Emang mungkin salah satunya dari parenting ya. Orang-orang tua zaman sekarang terlalu ngebela anak jadinya. Gue jadi ngikutin lu ya bro. Iya dah, gue akan membenarkan apa yang lo ngomongin lah bro. Maksud Tapi gue jangan jangan cari aman. Keluarkan opini pribadi lo. Kalau emang lo setuju, enggak gitu. Ini gue setuju karena emang ada banyak kejadian yang kayak gitu bro. Banyak orang tua tuh yang terlalu soft lah buat anak-anaknya. Tapi nggak semua tentang itu. Jangan bilang enggak, jangan bilang jangan. Lo setuju nggak? Hah? Orang tua tuh nggak boleh bilang jangan ke anak. Oh iya. Lo setuju nggak? Jangan bilang jangan. Yang nggak setuju lah emang kenapa? Ya kita nggak boleh bilang jangan gitu. Misalnya nih anak kita nih, jangan ke situ. Tapi kita lebih baik ngomongnya, kalau di situ nanti ada ini gitu, panjang lah gitu. Nah, lo setuju nggak cara parenting kayak gitu? Itu kan yang bikin soft kan? Iya. Sebenarnya Mental triplek lah. mental triplek iya. Tapi emang kita diajarin kayak gitu gak sih bro sekarang bro? Kita Kalau- diajarin sama dokter-dokter itu untuk ngasih alasan untuk lu bilang jangan ke anak. Lo tahu kan? nggak? Lo tahu nggak kalau ada akun-akun parenting tuh ternyata bukan backgroundnya bukan seorang dokter anak, Banyak. tapi diikuti dengan banyak followernya yang beranggapan bahwa apa yang disampaikan tuh seakan-akan dia adalah seorang psikolog anak atau memang mengerti banget tentang parenting. Ternyata backgroundnya bukan. Bukan dari dokter anak. Oh, iya. Nah ini berarti kan masuk lagi ke ranah dunia modern bro. Nah, Informasi terlalu banyak kan bro. kalau Om sendiri terhadap anak Om, parentingnya seperti apa? Apa parenting kita yang dulu atau parenting kita yang sekarang? Maksudnya parenting saat ini yang beredar di masyarakat, Gua kalau yang cerita nggak boleh bingung bilang lah, bro. jangan ke anak gitu. Kalau dulu kan apa lo? Gua soft. Soft Gue ke ya? anak gue terlalu soft. Karena Lo nggak takut bikin anak lo mentalnya triplek? gue punya alasan tertentu sih bro yang mungkin gue nggak bisa ngomong di sini ya bro. Why? Alasannya apa? Jadi gini. Alasan umum aja. Alasan umumnya karena emang gue bawa anak gue ke background gue lah ya. Gue ini udah pisah sama bini gue kan. Gue pisah sama bini Gak gue. apa tuh ceritain itu? Nggak usah lah kalau yang itunya bro. Nggak, maksudnya nggak apa-apa ceritain status lo. Nggak apa, gue bebas. Wes, ini udah keren ya. Bebas. Ya, ada satu lagi narasumber kita. Bebas. Soalnya gue bingung kalau mau ngejawab. Lu nanya tentang anak gue, lu kenapa lu soft sama anak gue? Ya mau nggak mau gue kan ngarah ke sana. Tapi gue nggak ke arah situ ya. Gue bingung soalnya mau jawabnya gimana. Iya. Oke. Pada akhirnya alasan pribadi gue tuh karena anak gue udah mau tinggal sama gue dan gue nggak bisa untuk keras sama dia karena gue takut dia akan ninggalin gue. Intinya gitu. Karena gue udah pisah. Takut dia ninggalin lo, jadi lo Gue ngerasa agak soft. Gue harus soft. Nah, Cowok cewek anak lo? cowok. Cowok. Lo tahu kalau cowok itu nggak boleh nyerah, Betul. nggak boleh kalah sama tantangan, nggak boleh berhenti ketika lagi berjuang, nggak boleh stop ketika ada hambatan, nggak boleh lemah ketika ada gangguan. Ketika lo soft sama seorang anak, bukankah itu akan memperburuk efek di kedepannya? Iya betul. Gue udah ngerasa itu. Nah. Iya serius. Gue udah ngerasa bahwa gue salah nih mendidik anak gue. Gue terlalu soft sama dia. Ya serius bro. Lo Iya, jadi serius, bro. lo Gua punya nggak- prinsip dong
kalau kita ngobrol lu punya prinsip dong. Akhirnya lu setuju apa enggak dengan parenting yang sekarang? Tadi lu bilang setuju. Lu kan ngomongnya tentang anak gua kan. Enggak, maksud gua tadi lu bilang kan, gue setuju sama parenting sekarang. Maksudnya lu soft, setuju? Iya. Nah, sama anak lu gimana? Ya gue soft. Tapi gue salah. Lah gimana? Gue nggak ngomong. Gue tadi ngomong gitu ya? Iya. Gue ngomong kalau gue tuh setuju ya? Iya. Oh, salah berarti gue. Tapi sebenarnya kalau gue akuin sih kalau gue tuh salah sama anak gue. Enggak, maksud gua sekarang kita ini deh, kita kembali ke batas ini ya, constraint-nya dulu. Lu setuju apa enggak dengan parenting yang sekarang? Maksudnya parenting zaman sekarang yang enggak boleh bilang jangan, yang soft. Lu setuju apa enggak? Gue harus bilang setuju sih. Karena gue ngelakuin itu bro. Gue ngelakuin itu Bukan, soalnya bro. lu ngelakuin, tapi kan lu juga sadar bahwa itu ternyata efeknya enggak bagus. Iya. Nah, artinya lu setuju apa enggak pada akhirnya? Gue kalau bilang enggak, ntar gue bilang gak konsisten. Tapi emang. Enggak, lu nggak usah takut dengan pikiran netizen. Karena gue yakin dari antara mereka juga ada pro kontra. Iya. Ada yang setuju, ada yang enggak, gitu loh. Kalau gue sih gue termasuk orang yang Disiplin. eh, Sama anak. ya dibilang disiplin. Bahkan gue bisa dibilang gue keras sama anak. Artinya Sekeras apa tuh? gue mendidik anak gue bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, kecuali Allah yang ngerubahnya atau Allah yang nentuinnya. Jadi selama pun yang di depan lo itu lo coba untuk lo selesaikan, itu pasti ada caranya. Cuman lu belum tahu aja, cari caranya. Jadi gue selalu mendidik itu. Jadi ketika anak gue bilang, ini gimana nih, aku nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Gue selalu bilang gitu, nggak ada yang nggak bisa. Semua pasti bisa, cuman lo belum ketemu caranya. That's it. Gue ngedidik anak gue seperti itu. Bahkan ketika mereka berbuat kesalahan, mereka minta maaf. Gue minta mereka untuk tahu bahwa ini salah, ini benar. Tidak ada kata-kata larangan untuk bilang jangan. Wah, gue akan bilang enggak, itu nggak bener. Jangan kayak gitu. Gue termasuk terbentuk seperti ini karena didikan yang seperti itu. Jadi gue pikir gue jadi ngerasa kuat ngadepin beban hidup karena gue didik seperti itu. Jadi gue mendidik anak gue. Mungkin kalau anak perempuan sama anak laki beda ya. Tapi gue ke anak laki-laki, gue mendidik dia untuk kuat. Mentalnya harus kuat. Bahkan kalau misalnya dia diganggu sama temennya di ini, gue bilang, kamu boleh nangis, tapi setelah temenmu itu nangis. Jadi jangan takut buat mukul. Kalau emang kamu dipukul, balas pukul. Jadi kalau misalnya nanti orang tuanya nggak terima, biar papa yang ngomong. Tapi kamu nggak boleh nyerah dengan keadaan kamu misalnya dibully gitu. Karena soft itu rentan banget dengan bulian. Nah ini yang gue pengen tahu batasan soft tuh kayak gimana. Tapi apa yang lu sebutin tuh sebenarnya gue lakuin juga ke anak-anak gue. Pernah anak-anak gue, tapi gue nggak tahu nih softnya tuh kayak gimana. Gue emang nggak pernah mengajarkan mereka secara disiplin bro. Mereka bangun tidur jam berapapun gue nggak terlalu peduli mereka bangun jam berapa. Tapi yang lu bilang di saat ada yang ganggu lu, terus lu malah nangis dan nggak ngelawan, gue akan marah. Dan itu pernah kejadian. Jadi anak gue yang paling gede, kalau ke musola itu suka berantem, suka ya sama anak kecil lah ya. Iya. Sampai dia marah karena dipukul bales sampai ngerobekin baju temennya. Dan itu nggak jadi masalah buat gue. Gue malah nanya, abang ngapain? Aku berantem pas sama ini. Dia ketakutan, takut gue marah. Terus abang menang nggak? Menang. Ya udah. Gue nggak pernah yang kayak gitu. Gue Kalau misalnya anak lo kalah, ajak lagi ribut. gitu. Ya, serius. Dan anak gue yang kecil dia nggak sepemberani abangnya. Dia selalu cerita dia dibully ini dibully itu. Terus gue bilang sama dia, Dek, besok kalau dibully hajar aja Dek. Papa marah nggak? Enggak. Nah makanya batasan soft tuh kayak gimana? Gue nggak pernah ngajarin disiplin. Iya. Mereka nggak kayak orang tua gue zaman dulu yang mandi. Lo kalau marah keluar nggak tuh misalnya sabet pakai sendal? Nggak pernah. Gue marah cuma di mulut doang dan itu nggak lama. Tangan gue nggak pernah main. Terus kalau misalnya anak lo tuh berbuat kesalahan, lo marahin bener-bener marah. Ya berarti lo nggak setuju dong dengan konsep sekarang. Tapi anak zaman sekarang harus dijelasin secara detail bro. Mereka akan terus bertanya, kenapa nggak boleh sih Pak? Emang kenapa Pak? Kan gitu. Iya, boleh ngejelasin.
Tapi setelah kita marah dulu, ngasih tahu itu yang salah apa gitu loh. Kita ngasih tahu, kita marah bukan intinya kita mau nyiksa anak atau Mm-mm. gitu apa, tapi kita marah karena kita pengen anak itu tahu ini tuh perbuatan yang salah, bisa merugikan diri itu anak sendiri atau diri orang lain kan gitu, ngerugiin orang lain. Oh, softnya apa tentang itu ya? Gue kira tuh soft itu karena gue nggak ngajarin disiplin dan gue selalu nyari rekomendasi dari orang tua gue nih. Hmm. Misalnya, gue mandi harus 3 kali sehari. Kalau gue ngebebasin anak gue, Gak mandi. nggak mandi nggak apa-apa. Pernah nggak mandi 2 hari bro? Gue biarin. Hah? Iya serius gue. Dan itu bukan hal-hal yang terlalu penting kalau buat gue ya. Serius bro. Terus bro, hari Sabtu Minggu tuh anak-anak gue nggak pernah mandi bro. Agak ekstrem sih. Ngeri juga nih kalau misalnya lo biarin gak mandi ya. Tapi kan cuma Sabtu Minggu, sisanya mereka ya mandi lah. Masa Oh mau berarti sekolah kalau nggak Sabtu mandi? Minggu, hore, gue gak Bebas. mandi Sabtu Minggu. Bebas, lu mau ngapain aja bebas. Iya. Hmm. Termasuk yang lain-lain juga bebas. Iya, maksudnya main lah. Dunia anak-anak bro, emang dunia kita. Gila ya kali. Mau bebas buat cewek, gila Iya. bapaknya dulu dong. Kan gue perbandingan dengan orang tua gue. Orang tua gue misalnya apa namanya, belajar. Itu tuh gue capek, bukannya gue mau ceritain jelek tentang orang tua gue ya. Gue habis dari sekolah, gue pulang kudu belajar 3 jam, 2 jam. Lelah banget bro. Dan gue ngebebasin itu ke anak-anak gue. Lu gak belajar di sekolah, di rumah gak usah belajar ya terserah. Tapi kalau untuk masalah prinsip yang lu bilang tadi, lu laki. Lu kalau diganggu orang, lu jangan ngadu ke orang tua. Lu berantem dulu. Nah itu iya, gue tetap akan mengajarkan mereka bahwa lu laki. Entar lu punya istri, lu punya anak, lu harus melindungi mereka. Bukan lu yang dilindungin sama bini lu. Lu harus bisa jaga harga diri lu. Itu tetap gue ajarin. Oh. Tapi kalau untuk masalah disiplin, masalah yang orang tua kita dulu lakuin ke... Lo gini deh. Ini gue lagi fokus ke pernyataan lo bahwa lo setuju dengan parenting yang sekarang. Artinya, pernah nggak lo bilang jangan ke anak? Enggak, Nggak pernah bilang jangan. jangan. Maksudnya nggak pernah gue bilang jangan tuh tanpa gue kasih tahu alasan. Iya, gue nggak pernah ngomong jangan doang, tapi gue nggak ngasih tahu alasannya kenapa. Tapi jangan tetap keluar. Kata jangan tuh tetap keluar. Jangan begitu. Itu nggak bener gini karena alasannya gini gitu. Enggak, gue awalnya nggak jangan. Dek, itu kalau kamu lakuin ntar kejadian kayak gini. Gitu. Kelamaan kalau gue. Kalau gue mah jangan, udah. Jangan gitu. Itu nggak bener, bahaya. Udah selesai. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu bro. Karena anak gue tuh selalu nyari tahu kenapa nggak boleh gitu. Ya gue bilang itu bahaya, selesai. Gue akan nyari tahu gue akan ngasih tahu dia. Misalnya dia diri di atas di pinggir teras gitu yang tinggi gitu kan. Jangan di situ. Itu bahaya. Selesai. Jangan. Jangan Alasannya tentang bahaya. bahaya Udah. yang kayak gitu. Kan makanya kita harus tahu batasannya bro. Kalau anak gue di pinggir jurang ya gue ambil, jangan juga lah. Terus, Gimana sih? Udah di pinggir jurang nih. Dek, jangan deh. Nanti kalau lompat ke situ jatuh. Keburu lompat, Om. Nah kan ini dia pertanyaan yang gue bingung ya. Ini softnya di mana sebenarnya, gue juga bingung sebenarnya. Enggak, soft itu artinya gini. Mungkin ya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa anak tuh nggak bisa dikerasin. Gitu. Jadi even itu pun salah, kita nggak boleh sampai marah dan bikin dia traumatik gitu. Lah kalau menurut gue mah mendingan gue ajarin apa itu trauma. Karena trauma yang sebenarnya adalah ketika dia ngejalanin kehidupan yang sebenarnya. Kalau cuma dimarahin doang, dimarahin guru, dimarahin ayah ibunya, itu udah jadi trauma, wah bahaya dong. Ada kebentuk lah tuh mental-mental tipis. Menurut gue ya. Iya. Tapi gue jarang yang main marah sebenarnya. Di rumah tuh gue ngeliat anak-anak gue ya karena mungkin emang ya gue orang kayak gini ya, seneng hahaha. Oh di rumah jarang marah. Jarang marah gue. Kadang kita kalau ngomongin sesuatu yang serius itu ya, kalau kita bicara tentang serius tuh, kadang kita tuh terlalu into banget, akhirnya kita kehilangan intinya. Iya. Kadang suka gitu gak sih? Kita ngobrolin terlalu serius nih, tapi sebenarnya sudah ada nih, lu punya opini, gue punya opini, cuman akhirnya nggak ketemu karena kita terlalu into banget. Nah perbincangan seperti itu kan akhirnya makan waktu ya, buang-buang waktu akhirnya. Kalau misalnya menurut Om nih, Om tahu tentang Freemason gak sih? Anjir, random banget bro. Kita kan ngomongin Jepang. Enggak, soalnya gue ngeliat di Instagramnya Om nih,
Apa tuh? Ini nanti akan ada ini nih Instagramnya Om Maksudnya Faiz nih. ngeloncat-loncat, Ada di sini. Ngeloncat-loncat gitu bro. Iya. Random bro. Gue lagi berusaha untuk lompat-lompat tuh rasanya gimana. Jadi host yang lompat-lompat tuh. Iya. Di Instagramnya Om Faiz nih, captionnya keren. Storyteller. Iya. Anjay. Anjay. Storyteller. Storyteller. Berarti kan dia tuh jadi teller dan jadi Teller, history. bro. Iya. Gua Maksudnya suka duit, dia emang. suka Gua suka teller. menceritakan dia suka menceritakan tentang history. Artinya dia juga suka, dia bisa nih berarti ada informasi tentang sejarah dan kapasitas pengetahuan tentang sejarah berarti cukup lumayan tinggi kalau dari Enggak. dari deklarasi itu. Enggak juga. Storyteller itu. Salah sih sebenarnya. Nah, Om tahu tentang Freemason nggak? Freemason. Free parking saya tahu bro. Nggak tahu nggak Freemason, tahu nggak? Secara umum sih mungkin banyak orang udah tahu ya. Apa tuh Freemason? Freemason mungkin kumpulan komunitas orang-orang yang punya agenda sendiri lah. Yang agenda sendiri gue juga nggak ngerti apa. Tapi intinya tentang menguasai dunia. Itu ya yang gue tahu ya. Ada nggak di Indonesia? Ada mungkin. Mungkin. Hmm. Om nggak tahu. Tahun semasa-masa di awal-awal kemerdekaan, Hmm. ya mungkin nggak terlalu awal sih. Itu ada loji-loji. Loji-loji. Loji itu sebagai tempat pertemuannya mereka lah. Oh gitu. Di Jakarta juga ada, di Bandung ada. Bahkan ada di Bandung ada namanya loji apa ya? Sintayong. Mirip Shinchan kemarin tuh, gue baca tuh. Akhirnya diplesetin sama orang loji setan gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, jadi sebuah masjid lokasinya itu. Nah di Jakarta ada, di Jogja ada, gitu. Dan loji-loji itu sempat dilarang sama Presiden Soekarno. Oh di zaman beliau. Oh ya. Dan tapi sempat ada namanya di Indonesia tuh Tarekat Kemasonan. Oh, I see. Jadi Freemason di Indonesia namanya Tarekat Tarekat Kemasonan. Keren gak tuh? Keren banget Pengetahuan sumpah gua. bro. Keren lu keren banget. Anjay. Gue narasumbernya nih harusnya bisa ngasih informasi yang lebih keren nih. banget. Gak apa-apa bro, gue dengerin lu aja kayaknya enak dulu. Enggak, yang gue tahu tuh karena gue berawal dari ngelihat Instagram lo bilang, gue storyteller Chan. Anjay. Gue mesti tanya tentang sejarah berarti. Iya, tapi lu yang lu tanya tadi bukan sejarah bro, konspirasi bro. No, itu beneran ada. Itu beneran ada. Serius. Bahkan ada Udah foto-fotonya. diverifikasi belum? Ada foto-fotonya di Perpustakaan Nasional. Lu bisa cari. Serius lu? Lu bisa cari. Bahkan di Google juga sempat ada tuh yang ngebahas dan menunjukkan fotonya bahwa ada pertemuan antara dulu namanya bukan Tarekat Kemasonan. Wah lu wibu bro. Oh wibu sih? Kan gue ngomongin mason. Wibu bro. Enggak dong. Kalau wibu kan Wibu, ke bro. Jepangan. Wibu lu. Jangan semuanya. Burokok ini. Berokok ya. Kalau misalnya itu tuh sempat di foto itu sempat ada kunjungan dari dulu namanya bukan Tarekat Kemasonan. Sempat ada, itu kan dari Belanda juga ya. Karena emang Freemason itu dari beberapa negara. Itu sempat ada kunjungan pertemuan tuh ke Soekarno. Walaupun ada desas-desus bahwa Soekarno dengan Freemason itu dekat karena banyak loji-loji yang ada di situ di tanah air kita. Bahkan kalau Om lihat tuh di Monas tuh kalau ditarik garis lurus tuh ada lambang-lambang tertentu tuh. Sorry, gue soalnya suka konspirasi ya. Iya. Nah, even konspirasi itu bener apa enggak, ya gue seneng aja cari tahu. Dan memang seneng ngulik aja. Nah kalau Om sendiri, sejarah yang Om maksud berani mendeklarasikan diri sebagai storyteller, itu sejarah yang macam apa? Gue nggak pernah mendeklarasikan sih ya. Tapi gue Menulis di Instagram. menulis di Instagram dan gue ngerasa bahwa gue tuh suka banget sama sejarah gitu. Oke, sejarah macam apa yang lo suka? Gue lebih suka sejarah militer, sejarah perkembangan suatu negara, gitu, suatu bangsa, yang kayak gitu-gitu aja. Nah itu bukannya bagian dari perkembangan sebuah bangsa? Iya, tapi itu Tentang kan Freemason itu? tapi itu kan masih menjadi pertanyaan ya, itu sebenarnya ada atau enggak? Karena Itu ada. ada, tapi kan Lo boleh searching di handphone lo. iya, gue Ambil handphone lo. Ambil handphone lo. kan di charger tadi bro. Oh iya. Gue nggak bilang kalau Freemason itu nggak ada, tapi gue nggak pernah mengulik mereka sampai detail karena itu
buat gue emang apa ya, masih terlalu gelap ya. Maksudnya bener adanya kah, apa agenda merekanya, terus tujuan mereka untuk mendirikan itu apa. No. Sebentar gue potong. Tarekat kemasonan itu ada. Mm-mm. Bahkan dia, mereka tuh sempat nemuin. Bahkan pemimpin pertama itu namanya Sumitro kalau nggak salah. Namanya Sumitro, terus dia nemuin bapaknya dari Gus Dur. Silsilahnya. Jadi pimpinan pertamanya tuh untuk yang di Indonesia itu namanya Sumitro siapa gitu. Pokoknya namanya Sumitro. Nanti kalian bisa cari sendirilah di Google. Nah itu dia sempat nemuin ayahandanya Gus Dur. Gitu. Namanya Abdul Wahid Sapa gitu kan kalau nggak salah. Nah itu dari pertemuan mereka itu dari sisi si tarekat kemasonan ini bilang katanya ada ini nih, ada perjuangan yang dilihat katanya gitu. Tapi walaupun pada akhirnya Presiden Soekarno melarang tuh yang namanya Freemason atau tarekat kemasonan itu. Bahkan ketika di zaman Jepang itu diburu tuh mereka. Diburu Iya. sama orang Jepang. Karena memang terindikasi berbau dengan Belanda atau Eropa. Nah itu kalau itu kan sebagai bagian dari sejarah dari perkembangan negara. Kenapa Om bisa nggak tahu? Karena emang buat gue itu bukan hal yang harus dipelajarin banget ya. Tentang Freemason itu kenapa gue nggak tahu? Karena emang gue nggak pernah mencari tahu tentang mereka ya. Yang gue suka tuh tentang perkembangan sejarah suatu bangsa secara umum lah, secara general, dan tentang militernya gitu bro. Tentang Freemason yang konspirasi segala macam gue. Oh, tentang militer. Iya. Kalau Freemason kayak lambang dolar Amerika yang Ada katanya itu All ada. Seeing Eyes. Itu juga All Seeing Freemason. Eyes. Ya itu kan gue baru tahu secara garis besarnya kayak gitu. Karena buat gue ini komunitas, gue belum tahu tujuannya apa dan mereka tuh sedang apa sih sekarang. Kalau memang mereka sedang apa sekarang gue juga nggak tahu. Karena emang ketertarikan gue tuh jauh lebih ke arah militer sih bro. Militer. Militernya seperti apa tuh? Kayak Kasih gue informasi sejarah baru. sejarah baru. Mungkin gue nggak bisa ngomong sejarah baru ya. Tapi gue suka Maksudnya misalnya. informasi baru tentang sejarah. Misalnya tentang Perang Dunia Kedua. Oke. Bagaimana tuh tentara Jerman menyerang Uni Soviet. Cara mereka, kehebatan mereka dalam inovasi-inovasi militer terbaru. Berarti Om dukung dengan tindakan Hitler? Dukung atau, ini gue nggak tentang dukung atau mendukung ya. Gue tentang sejarah bro. Enggak, maksudnya kan kehebatannya Jerman. Iya, karena mereka sekarang perang-perang zaman sekarang yang tentang tank, lapis baja. Inovasi dari mana? Dari Jerman bro. Begitu? Serius. Yang bikin tank pertama bukan orang Jerman, tapi yang menggunakan tank secara baik dan benar itu orang-orang Jerman. Apa yang membedakan penggunaan tank yang baik dan benar dengan penggunaan tank yang asal-asalan? Zaman dulu, tank-tank di Perang Dunia Pertama dibikin untuk melindungi infanteri. Disebar ke berbagai divisi infanteri yang ada di zona perang. Jadi tameng? Jadi tameng. Orang Jerman enggak. Orang Jerman di Perang Dunia Pertama, mereka kalah inovasi dalam pembuatan tank. Mereka nggak punya. Pada akhirnya punya, tapi sedikit. Kalah sama sekutu. Tapi sekutu salah karena penggunaannya nggak benar. Sekutu sih ya? Sekutu. Coba segajah. Nah, itu dia. Kita bikin komedi udah. Aduh, gue ngerasa jokes gue bobo-bobo banget. Jadi yang gue lihat kayak Jerman akhirnya mengumpulin. Tank-tank yang mereka punya dikumpulin dan nggak disebar di infanteri. Mereka jadi ujung tombak bro. Yang ngancurin lapis depannya musuh. Barikadenya ya? Barikadenya jebol, baru infanteri masuk. Dan itu berhasil. Perancis cuma 3 bulan kalah. Belanda yang 350 tahun mencokol di Indonesia, cuma seminggu kalah. Emang bener Belanda 350 tahun menjajah Indonesia? Enggak. Kan ini sejarah Tadi secara lo umum. Tadi lo ngomong sendiri 350 Ini kan tahun. sejarah secara umum. Giliran gue validasi, enggak. Gue cuma pengen Lo gampang berubah ya? nih, gue cuma pengen bikin biar orang-orang tuh merasa, wah keren juga ternyata Jerman nih, gitu. Tapi dengan segala, emang lo yakin? Enggak. Enggak. Kenapa? Emang harusnya berapa tahun?
Gue nggak tahu waktu berapa tahunnya. Tapi yang gue tahu Aceh aja baru dikuasain Belanda sesaat sebelum sesaat sebelum Belanda itu digempur Jepang. Hindia Belanda itu digempur Jepang. Lu tau Aceh nggak? Lu baru. tau nggak kenapa Aceh bisa Kenapa? Maksudnya akhirnya kenapa? tembus? Kan Aceh termasuk daerah yang sulit tembus tuh sama Belanda kan? Iya. Mereka ngacuin adat istiadatnya, agamanya. Dengan masuknya William Sorce, gue nggak bisa nyebut itu. namanya. Apa? Siapa namanya? Gue juga bingung namanya, susah bro. Dia kalau nggak salah ini ya, ngaku-ngaku sebagai ulama ya. Iya, Dia betul belajar sekali. ke Mekah, Belajar ke Mekah. ngaku-ngaku sebagai udah Islam. masuk Islam, pulang terus ngaku sebagai ulama di Aceh. Iya, Dimana di budaya Aceh itu bahwa ulama itu dihormatin. dihormatin. Akhirnya dia jadi mata-mata di situ, Betul. cari tahu kelemahannya. Heeh. Dan itu mulai hancur dari situ. Berarti agama tuh bukan sebuah penghambat ini ya, sebuah penghambat kemajuan bangsa ya, bahkan menjadi sebuah pertahanan ya. Pertahanan bro. Ini gue ngomong tentang Jerman dan Hitler lagi. Dia mulai takut ngomongin agama. Enggak, gue bukan masalah agamanya. Tapi Hitler pernah ngomong kayak gini, agama yang paling maco itu Islam. Hitler ya? Iya, agama yang paling maco itu Islam. Kata-kata Om Faiz ya, Iya, agama yang paling maco adalah Islam. Islam. Karena lu disuruh ngebela apa yang lu percaya sampai mati dan lu syahid. Padahal Hitler itu kan agamanya Kristiani ya? Kristiani. Dan dia suka yang kayak gitu. Dan orang Jepang juga dipuja sama Hitler, kenapa? Karena mereka bertempur sampai mati. Orang Jerman nggak begitu. Mereka udah kekepung, kalah ya udah nyerah. Jepang nggak, sampai mati bro. Jadi anak buahnya sendiri pun ngerasa dia kurang puas ya, karena takut digempur juga ya. Iya, Hitler itu punya divisi-divisi tertentu bro, yang fanatik, namanya Schutzstaffel. Wis. Ini kayaknya Om Faiz tahu banget ya tentang Hitler ya. Iya, gue suka karena emang. Katanya Hitler matinya di Indonesia ya? Nah itu mah konspirasi lagi masuknya. Ada di Bandung kalau nggak salah tuh. Emang iya di Bandung? Di Bandung, daerah-daerah Jawa Barat. Dari Kalau Bandung, Cianjur apa di mana? gitu, Nikah bro. sama orang Indonesia ya? Iya. Iya, bener gak sih itu? Ya gue nggak bisa lah, ini konspirasi bro. Konspirasi ya? Susah sekali. Emang konspirasi itu beda sama sejarah? Beda, konspirasi kan belum bisa diverifikasi bro. Bisa benar atau bisa salah. Bukannya sejarah itu tergantung siapa yang menang? Betul sekali. Nah akhirnya yang nggak setuju dengan, maksudnya hal-hal yang tidak setuju atau tidak sejalan dengan pemenang langsung dianggap konspirasi bisa dong? Bisa. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan konspirasi dong? Tapi karena memang Jangan-jangan itu sejarah yang disingkirkan. bisa jadi. Tapi kan gini bro, kita tuh harus bisa mencari tahu rahasia-rahasia itu. Tapi kita dari mana mencarinya? Makanya gue sukanya tuh sejarah yang tentang militer segala macam. Karena emang itu benar adanya. Kalah menangnya ketahuan siapa. Kalau konspirasi gue bingung bro. Ini bisa diverifikasi atau enggak gitu kan. Verifikasi atau enggak? Iya. Sorry Om tempelin di. Oke siap. Kalau misalnya itu bisa diverifikasi apa enggak, berarti sejarah itu harus diverifikasi. Harus. Segala hal yang harus diverifikasi harus punya bukti kuat. Iya. Harus Tapi kan punya. selama ini kita nggak punya bukti kuat karena memang naskah-naskah yang ada sekarang kan memang sudah Dimanipulasi. manipulasi dan seperti itulah. Wih, lu berani banget ngomong gitu. Yang bukannya berani ya bro, tapi yang namanya gue nggak yakin lah ada. Sekarang gini deh, lu percaya orang Indonesia itu orang bodoh yang gampang dihajar sama orang Belanda? Enggak. Enggak. Dan lu percaya bahwa kita tuh dari dulu seorang petani yang Kan pelaut katanya, nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, itu dia. Tapi selama ini kita nggak pernah ngelihat kan kalau kita tuh jago melaut. Di zaman kerajaan tuh Nah, kapal ini perang kita kan. yang gue pengen. Nah, lu kan memang luar biasa ya wawasan sejarahnya. Tapi di saat zaman dulu Portugis masuk, Belanda belum masuk ya, Portugis masuk ke Indonesia. Mereka kaget. Ternyata kapal-kapal kita tuh, kapal-kapal orang Jawa dari Jepara, lebih gede daripada kapal-kapal orang Eropa. Nah, Mereka kaget. Dan itu nggak pernah ada di dalam buku sejarah tentang kehebatan kita kan. Dari Jepara ternyata orang-orang Indonesia tuh udah luar biasa.
Dan pada akhirnya orang-orang Portugis pun akhirnya memaksa diri mereka untuk bikin kapal yang lebih besar daripada kapal-kapal kita. Hmm. Dan itu nggak pernah ada dalam buku sejarah. Dan gue yakin orang Indonesia itu zaman dulu tuh emang hebat-hebat. Ya, kenapa? Banyak orang Indonesia yang ngerasa, Inferior. iya bisa dibilang inferior, tapi kadang-kadang ngerasa dirinya tuh atau bangsanya tuh merasa lebih rendah dibanding bangsa luar. Karena itu warisan dari penjajahan, bro. Semua rata-rata ya. Kita, Vietnam, segala macam negara-negara yang memang pernah dijajah sama Eropa tuh punya rasa bahwa Eropa tuh bos kita, Mister. Termasuk orang-orang India. Inferiority itu kan muncul dari penjajahan, bro. Apa jangan-jangan keramahan kita terhadap orang-orang bule yang datang ke kita tuh akibat kita ngerasa itu lebih tinggi rasnya. Salah satunya. Jadi kita dianggap ramah padahal kita ngerasa wah dia lebih Keren nih putih, orang, lebih bule gitu kan. Iya, salah satunya itu. Jadi keramahan kita sebenarnya disalahartikan dong. Bukan disalahartikan. Kita punya dasar kita memang orang ramah. Orang Indonesia tuh salah satu yang paling terbuka di antara semua. Terlalu terbuka kayaknya. Terlalu terbuka. Iya. Lu kalau ke Jepang atau kemana, gue nggak pernah ke sana. Tapi yang gue pernah baca, mereka tertutup, bro. Sama orang-orang asing tuh nggak terlalu yang open segala macam. Wah kita bisa temuin itu di tukang-tukang sayur atau Iya. bahkan berita sekitar tuh tahu di pos itu ya. Makanya. Ya gitu sih. Kenapa lo memandang sejarah itu akhirnya lo kelompok-kelompokan? Masih Yang ini gimana? yang ini konspirasi, yang ini sejarah. Dasar kuatnya hanya karena berdasarkan ada bukti tertentu. Mm-mm. Kalau misalnya bukti itu dihilangkan, seperti Super Semar misalnya. Nah, bukti itu dihilangkan. Verifikasi dari mana kalau bukti itu dihilangkan? Kan kita nggak pernah tahu, bro. Nah, tapi kan ada indikasi-indikasi yang nggak bisa kita singkirin. Kan indikasi, baru indikasi. Tapi kalau indikasinya terlalu banyak, kan bukan sebuah kebetulan akhirnya. Indikasinya terlalu banyak kayak gimana nih? Nih, contoh ya. Hitungannya kayak gimana nih, hitungan indikasi terlalu banyaknya ini? Om tahu nggak bahwa pernah ada sebuah perpustakaan besar dunia yang itu dihancurkan demi membuat sebuah peradaban baru? Iya. Tahu ya? Alexandria maksudnya. Nah, salah satunya. Baghdad. Ya, artinya sebenarnya nggak cuma itu kan. Banyak literatur-literatur yang itu sebenarnya menyingkirkan sebuah kemasyhuran kejayaan Islam supaya itu tidak lagi terlihat di saat ini. Jadi banyak penemuan-penemuan yang akhirnya pada saat itu Om tahu nggak kalau banyak penemuan-penemuan Muslim dari kalangan cendekiawan Muslim yang akhirnya diakui oleh Barat. Iya banyak. Bahkan ada para penemu-penemu yang belakang kita tahu ternyata dia bukan penemu. Dia hanya seorang bankir, bahkan bukan ilmuwan yang tiba-tiba namanya menjadi penemu A, penemu B, tahu ya? Contohnya coba contohnya. Ini sebenarnya agak masih perdebatan. Jadi kalau gue sebutin mungkin akan jadi perdebatan nanti. Tapi kalau mau berdebat di kolom komentar setelah apa, saya persilakan ya. Artinya kalau kalian mau cari tahu, ada beberapa penemu yang selama ini kita diajarin di sekolah, ternyata itu bukan seorang ilmuwan. Dia jadi kayak hak paten itu dijadikan udah ini buat gue ya, yang ini buat gue ya gitu. Nah akhirnya itu jadi kabur. Nah makanya kenapa sejarah itu akhirnya jadi sebuah cerita. Kalau buat gue ya, sejarah akhirnya jadi sebuah cerita ketika segalanya tuh dibentuk kerangkanya. Pernah tahu nggak kalau kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran? Iya. Itu kata-kata siapa? Gue pernah dengar. Kata-kata internet gue nggak salah itu. Hah? Kata-kata internet itu gue nggak salah. Itu ada hubungannya dengan Hitler. Kata-kata Hitler itu. Bukan. Kata siapa? Kalau nggak salah ya, itu kata-kata dari anak buahnya yang menjadi penasihatnya dia. Kalau nggak salah nih ya, koreksi gue kalau gue salah. Jadi kalau misalnya kita mau membuat itu sebagai sebuah kebenaran berdasarkan bukti, jika bukti itu juga Om setuju bahwa bukti itu juga bisa dimanipulasi, artinya sejarah itu akhirnya jadi sebuah karangan dong. Kisah, iya, bukan sebagai karangan ya sebenarnya.
sejarah itu bukan karangan bebas yang kita bisa bebas bikin sesuai imajinasi kita dan kita tulis dan jadi sejarah. Kalau buat gue sejarah kan perjalanan bro, perjalanan kisah apa yang menjadikan suatu bangsa atau suatu orang menjadi yang sekarang ini gitu. Dan gue nggak bisa mungkirin kalau banyak yang lu bilang tadi, sejarah itu kan ada sesuai dengan pemenang. Itu pasti. Sesuai dengan kemauan pemenang. Betul. Makanya gue kenapa tertarik dengan sejarah karena gue tuh pengen mencari tahu banyak hal. Indonesia kayak gimana sih zaman dulu? Kayak gimana? Gue belum tahu bro, makanya gue lagi mencari tahu. Yang hasil dari pencarian lo gimana? Dan gue belum mencari itu bro. Oh gitu. Gitu. Dan makanya kan gue udah bilang, kenapa gue lebih suka materi sejarah itu tentang sejarah militer. Karena itu lebih pasti. Itu cerita yang benar, gak pernah dikarang-karang. Bukankah militer itu juga ada pemenang dan yang kalah? Tapi kan ini bukan tentang Jerman ada menangnya, tapi ada kalahnya. Dan akhirnya mereka kalah. Tapi cerita selama perjalanan mereka dalam berperang itu buat gue seru gitu. Jepang gitu misalnya. Perjalanan mereka dari awalnya mereka unggul dan akhirnya kalah. Itu semuanya kan pasti. Gak ada yang dimanipulasiin kan. Kalau yang lu sebutin tadi kan konspirasi semua. Dan gue gak bisa ngejawab karena gue gak terlalu tertarik yang masalah konspirasi ya bro. Oh. Gitu. Tadi bro. Om sempat ngomong masalah tentang kemiliteran Jepang. Kalau misalnya kalau gue boleh tahu nih. Seberapa sering Om nonton bokep? Sering banget bro. Jadi tuh zaman dulu Asli gue loncat banget ya. Orang-orang Jepang tuh ternyata emang dari dulu demen banget namanya seks ya bro. Iya. Mereka Kenapa punya ya? gundik-gundik yang namanya apa ya? Geisha ya kalau nggak salah ya. Geisha. Ini sebutan waktu tentara Jepang itu untuk pemuas seksnya itu disebutnya namanya itu ya. Geisha gitu. Kalau geisha itu harus perempuan atau laki-laki juga? Perempuan sih bro. Kayaknya orang Jepang dulu orangnya straight semua dah. Kenapa makin enak atau makin modern dunia ini tuh makin aneh-aneh ya? Nah itu makanya. Kalau misalnya Om sendiri tuh, yang tadi kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Apa? Seberapa sering nonton bokep kan? Sering katanya. Sering. Kenapa? Karena itu buat gua seru bro. Lo malu gak suka nonton bokep bro? Kita sebagai seorang laki-laki butuh tuh bro. Bukannya pornografi itu bikin orang susah fokus ya? Dalam kadar tertentu ya. Ya jangan kelewatan lah. Oh. Nonton secukupnya gitu kan. Iya. Gua tanya sama lu. Secukupnya tadi dulu. Pernah nonton Tadi dulu, secukupnya tuh sampai apa tuh? Kadar secukupnya. Mungkin yang nonton nih yang mungkin sering nonton juga. Secukupnya tuh sampai mana? Secukupnya sampai kita tahu aja bro. Misalnya nih. Sampai keluar? Enggak lah. Kan kita dulu punya istri ya bro. Pas sekarang? Enggak. Oke. Gue akan biasanya kan gue akan nanya nih. Kenapa? Kasih pilihan kata, nanti narasumber akan milih kata itu. Dia akan lebih milih yang mana, terus kasih alasannya. Nah, gue akan... kita gak balik ke anime nih bro. Hah? Kita gak balik ke anime nih. Gue pada mau cerita nih bro. Apa tuh? Mau cerita apa? Cerita apa? Lu mau bahas anime. Oke, jadi konspirasi. Lu mau cerita apa? Lu mau cerita apa tentang anime? Nah ini ya sebenarnya materi yang pengen gue kasih. Sebenarnya ke lu. Sungguh host yang sangat baik sekali ya gue ya. Sangat menghancurkan tujuan dari narasumber mau cerita. Oke, silakan. Salah satu. Tapi seru nggak? Seru bro. Ini tentang anak gue. Bener ya? Serius. Ini tentang anak gue. Oke. Jadi gini. Mungkin gue udah terlalu terbuka tadi ya. Kalau ternyata gue tuh seorang single parents gitu kan. Yang ngerawat satu anak Padahal kecil. Padahal gue gak nanya, dia ngomong sendiri. Terus. Dan itu ternyata anime berpengaruh dalam kehidupan seks. Kehidupan anak gue dong. Gile lu. Kan lu nonton hentai tadi. Bukan hentai nih. Bukan hentai. Terus. Lu tahu anime. Nonton juga gak apa-apa sih sebenarnya. Ini nonton bareng. Abis ini ya bro. Gue agak geli nih. Terus. Ada beberapa anime tuh kayak One Piece. Terus minatnya banyak tuh One Piece. Wah banyak banget. Seru bro. One Piece itu kru-krunya kalau lu boleh lihat mereka itu anak-anak broken home semua. Broken home? Anak yatim. Oh, kirain yang rumahnya rubuh. Yoai. Banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang rumahnya rubuh kebakar bro. Makanya gue bilang yoai.
Yo ai. Yo ai. Anak Di gue gue, ini yo ai. Kayak lagu Cina ya. Terus terus. jadi gimana nih? Anak lupa. Jadi One Piece Nah iya benar One Piece. Anak gue ini kan tinggal sama gue sendiri. sendiri, Maksudnya nggak sama mamahnya. nggak sama mamanya. Di rumah gue kalau gue Papanya sama mamanya nggak? enggak. Kenapa? Baliklah Om, rujuklah. Aduh, kok jadi kesini sih bro? Enggak, maksudnya pernikahan tuh kadang-kadang ya mungkin ya memang jodoh itu memang sudah diatur ya. Oh, Tapi kadang-kadang mungkin perpisahan juga Udah lah, kadang-kadang udah itu udah lah, bro. bikin Nih, apa? Lu jangan ke sono lo bro. Nih bisa ini nggak bisa di-cut nggak bagian ini? Gue maksud gue tuh, gue menyemangati lah teman gue, karena gue melihat ada tanda-tanda rasa rindu lah. Yalah, Kok jadi kesini sih bro? Nih di-cut aja bro ini bro. permintaan pada saat acara ya minta Iya, cut. gue di-cut aja Iya. di sini nih. Kenapa? Di-cut aja nih. One Piece kenapa? Nah ya, ini akhirnya masuk lagi kan. Iya. Gue jadi langut nih. Gimana? One Piece kenapa? Jadi anak gue kan lebih banyak waktunya sama kakek neneknya. Iya. Kakeknya terutama. Gue selalu ngelihat dia tuh sedih. Mungkin karena dia ngelihat teman-temannya tuh yang selalu dianterin sama mamanya. Iyalah segala kalau macem. gue mah sedih. Sedih banget bro. Rujuk lah bro. Ya situ lagi. Oh iya sorry. Gue cerita anime jadi Iya. kemana-mana. Iya, dia sedih lihat. Sedih. Iyalah pasti Tapi sedih. gue ceritain yang relate sama dia. Karena gue kan udah apa namanya ngeracunin dia tuh tentang anime kan. Jadi Terutama lu racunin One Piece. anak lu sendiri? Yoi. Ya Allah ya Robbi. Aduh susah nih gue Jadi nih. ada seorang bapak yang ingin menjadikan anaknya wibu. Iya bener. Bener. Tapi wibu yang positif ya. Ibu yang positif. Gue cerita Luffy karakter utamanya One Piece ini dirawat sama siapa dek? Sama kakeknya apa? Dia sedih nggak? Enggak. Sekarang dia jagoan nggak? Iya. Udah dia nggak usah sedih. Jadi ada beberapa hal yang dari cerita anime itu yang bagus buat jadi bahan rujukan ke anak kita lah. Kalau buat gue nih kasusnya anak gue gitu. Dan biar dia tuh nggak terlalu bersedih karena dia emang lebih banyak sama kakeknya. Karena Oh, jadi saat ini dia lebih banyak sama kakek neneknya ya. Iya. Artinya lo mereferensikan sebuah cerita dan dunia anime yang dia baca untuk merefleksikan keadaannya. Biar dia bersemangat. Oke, itu sebuah hal yang positif sih menurut gua. Jadi ternyata membaca komik itu juga bisa jadi apa ya? Jadi keterikatan antara dunia nyata dan dunia komik itu jadi relate ya. Maksud gue sih nggak ke situ ya. Maksud gue nggak merelatekan antara dunia nyata dan dunia komik enggak. Iya, apa dong? Cuma untuk menyemangati anak Menyemangati. gua, gitu kan. Lo menggunakan alasan di cerita itu. Di cerita itu gitu. Padahal lo cari-cari aja ya. Iya. Nanti yang gampang itu. Ya udahlah. Ini narasumber gue yang paling sangat setuju dengan apapun perubahan kondisi dan Benar. Karena gue orangnya netral, bro. netral apa mudah digiring. Netral. Iya. Wah, gue mah domba-domba yang tersesat, bro. Kalau dia ngikut Wah. gue ngikut. Oh iya. Kata gini, bro. Kata gini. Ngomongin domba-domba yang tersesat. Om, secara kehidupan spiritual gimana? Ya kurang lah, bro. Kenapa? Ya. Bebas aja. Gue sholat aja jarang, bro. Kenapa? Ya, maksudnya emang ya gue nggak ngerti lah. Setahu gue dulu waktu Kondisi SMP lo iman. rajin ya? Ya, Kok pergaulan musola? mungkin, bro. Oh gitu. Iya Kenapa? sih. Kenapa sih? Iya nggak sih? Gue selalu pengen tahu deh. Kenapa Iya sih sih. ada orang yang ngerasa gue jarang sholat nih. Iya, Tapi apa lu nggak kangen sama Tuhan? kangen gue. Di saat-saat tertentu tuh gue bisa kangen banget sampai ya di saat lu ngedown banget, lu nyari orang, lu nggak dapet jawaban, lu ngobrol sama ini, lu nggak dapet jawaban, lu ngobrol sama sana, lu dijudge. Iya. Pada akhirnya lu kemana? Ya ke Tuhan. Tapi kan Tuhan memberikan kita sholat tuh, memberikan kita waktu sholat itu privilege buat kita tuh. Mm-mm.
supaya oke lo mau ngomong sama gue, ini gue kasih waktunya dan di waktu sholat. Nah kenapa lo milih nggak sholat? Ada mungkin masa-masa sekarang ya, gue nggak ngerti kenapa. Gue nggak ngejudge ya. Enggak, Ini artinya aman. gue Aman, melihat sudut pandang aja. Aman bro, aman. Gue ngerasa bahwa emang entah kenapa makin kesini makin, kalau gue boleh panjang sih ceritanya, kayak gue pernah nih berdoa, gue sholat sampai yang namanya gue nggak pernah ninggalin tahajud selama beberapa bulan gitu. Ternyata Allah nggak memberikan gue jalan sesuai apa yang gue pengen. Mungkin gue lagi ngambek atau kenapa gue nggak ngerti, tapi emang gue makin kesini makin jauh. Karena ada beberapa hal yang gue minta setulus hati itu masih belum mungkin. Gue harus bersabar atau segala macam, tapi ya gue belum, ya gimana ya gue kalau mau cerita. Dan akhirnya gue makin kesini makin, karena doa gue belum terkabul atau apa, akhirnya makin hilang. Sampai sekarang tuh, ini masa titik terendah gue sebenarnya. Anak lo umur berapa sekarang? Anak gue umur 9 dan 10. 9 dan 10. Udah punya komputer belum? Gadget ya, komputer belum. Laptop belum? Belum. Kalau sekarang diminta laptop, lo kasih nggak? Kalau gue ada rezekinya ya. Nggak, misalnya diminta laptop nih. Kira-kira umur 8 tahun mungkin ya? Atau lu jangan laptop deh. Apa nih? Anak lo minta motor. Oh enggak, gue gak kasih. Kenapa nggak lo kasih? Ya kan belum cukup waktunya, belum cukup umur ya maksud gue. Belum butuh ya? Iya belum butuh juga. Nah, kenapa nggak lo pikir Tuhan juga belum ngabulin permintaan lo karena mungkin Susah, Tuhan tuh bro, ngabulin sesuatu yang bukan yang kita mau tapi yang kita butuh kan. Tapi ini kan tentang sisi psikologis manusia ya. Di saat kita nih lagi pengen ini tapi kita gak dikabulin gitu. Waktu itu gue pengen rujuk sama bini gue. Jujur. Ini jadi ke situ kan jadinya. Gak apa-apa. Lu. Gue pengen anak-anak gue tuh ngerasain yang namanya keluarga yang bener. Keluarga yang utuh ya? Keluarga yang utuh. Oh. Sampai sekarang enggak. Gitu kan. Maksud gue sampai sekarang masih belum. Ikhtiar lo apa? Ya kalau gue sebutin ya udah banyak lah. Banyak ya? Termasuk datang ke podcast ini? Enggak, ini mah cuman karena gue iseng aja. Siapa tahu nih? Siapa tahu? Siapa nama mantan istri? Nggak usah. Kita bisa cut yang ini. Ini udah personal nih. Enggak, maksudnya gini. Ini bukan sebuah hal yang memalukan atau sebuah hal yang ini. Perpisahan itu wajar karena memang buat kita umat muslim ya. Waduh. Buat kita. Gue gini bro. Enggak benar. Gue berusaha nyapu nih. Enggak, soalnya lu nanya tentang itu, jadi gue kemana-mana. Iya, gue berusaha nyapu nih supaya lo juga nyaman. Perpisahan itu di kita umat muslim ya, itu wajar karena memang mungkin ada titik-titik tertentu yang mungkin memang daripada dipaksakan malah rumah tangga jadi nggak ini kan. Kita diberikan pilihan untuk pisah. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin jadi pertimbangan kita. Pasti gue yakin lo akan pertimbangannya ke anak. Kenapa lo berpikiran gue pengen rujuk karena anak, gue pengen ini karena anak? Karena kita sebagai laki-laki ya, kita akan jatuh dan lemah karena anak. Bahkan kita bisa dikata-katain sama anak, kita diem aja dah. Ya gak sih? Tapi kalau anak orang lain ya ntar dulu ya gitu. Bro, kalau misalnya sebuah perpisahan tuh sebenarnya bukan sebuah hal yang memalukan untuk diceritakan. Karena memang mungkin gak cuma lo aja. Iya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin juga ngalamin hal yang sama. Betul. Tapi keinginan untuk rujuk itu karena anak, itu sebuah starting point yang besar sih. Ya. Dan gue yakin kalau misalnya kita ada ikhtiarnya, lo bilang tadi udah banyak ikhtiarnya. Kalau emang itu udah ada, doa tuh kadang-kadang kalau menurut gue ya, ini terserah lo mau setuju apa enggak. Doa itu bisa dikabulin pada saat momen yang tepat. Oh, gitu, dengan cara yang mungkin lo nggak duga, dengan cara yang mungkin ya udahlah gue udah putus asa. Kadang-kadang ya soalnya gue sering ngalamin, gue udah putus asa nih, keadaan gue begini amat ya, gue udah minta, tapi gue berpikir kalau gue berpikiran jelek, jadi gue menganalogikan tadi ke anak lo tadi. Kalau lo sadar anak lo tadi, lo kasih dia nggak dia motor kalau umur 8 tahun? Enggak lah, karena dia belum butuh. Iya belum butuh. Mungkin pada saat itu ada hal yang masih nyangkut di hati lo, yang mungkin Allah ngelihat nanti saat hal itu sudah nggak ada,
hal yang nyangkut Tuhan ada. Mungkin lo ngerasa lo tulus, tapi kan yang ngerasa tulus itu yang tahu diri lo dan Tuhan kan. Kita nggak bisa ngejudge macam-macam. Tulus apa enggaknya, siapa tahu menurut kita tulus tapi menurut Tuhan enggak. Gila, gue jadi ceramah anjing. Enggak apa-apa, lanjut bro. Nggak, maksud gue Mungkin gue dapat pencerahan dari bukan, sini ya kan. bukan konsep pencerahan. Gue nggak mau so tahu, tapi mungkin dari pandangan gue bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman juga. Kita mungkin kan kita podcast ini juga membagikan sebuah pengalaman itu juga bukan tanpa maksud, tapi kita bermaksud untuk ada pelajaran yang kita dapat kan gitu. Jadi apapun yang ada di diri kita jangan kita rasa itu kekurangan atau sebuah hal yang memalukan. Karena memang itu perjalanan hidup. Gue rasa perjalanan hidup lo seperti ini pasti ada maksudnya. Perjalanan hidup yang lo teman-temannya kayak gimana juga pasti ada maksudnya. Artinya gue berharap lo sabar dengan keadaan lo, dan gue yakin deh kalau lo terus berdoa, even itu di saat sholat ataupun enggak, lebih bagus lagi kalau sholat ya. Jadi lo semakin mendekatkan diri, mudah-mudahan pada saat yang tepat dengan cara yang nggak diduga-duga deh, itu akan datang gitu. Jadi bro, jangan kecil hati lah. Ini masalah sholat. Panjang ya nyapunya gue. Ini masalah sholat padahal tadi. Jadi Iya. kemana-mana lo. Oke, terus jadi anime itu jadi kebaca nanti kayak Sio gue kemarin, apa si Andi kemarin. Kalau misalnya anime itu akhirnya jadi sebuah alat yang baik untuk komunikasi ke anak. Iya benar. Mantap sekali. Iya. Oke nih, anime ada lagi gak nih? Sebelum lo bocorin semua kehidupan pribadi lo. Iya, gue gampang curcolnya. Saudara-saudara, emang gue gampang curcolnya. Gue baru tahu nih ternyata Om Faiz kehidupannya cukup cukup penuh dengan Lika-liku. lika-liku Yo, laki-laki. laki-laki. Asik. Anak-anak sekarang tahu gak tuh lika-liku laki-laki ya? Kagak kayaknya. Iya, sinetron zaman dulu ya. Iya. Jin dan Jun, Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, bro. Tuyul dan Mbak Yul. Terus apa lagi? Terus Anjung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bro. Wih, mantap itu. Gila. Itu tontonan kita dulu tuh. Ih, Kita dulu nggak ada gadget. lu nggak punya temen ya nonton gitu? Lebih kepada gue nggak sanggup nonton sampai 6 tuh. Oke, gue akan beralih nih ke Oke, segmen siap. Segmen baru nih. ya, Asik. bukan Yes. segmen baru sih, segmen kita yang gue akan memberikan sebuah kata. Sebutkan hal yang berhubungan dengan itu menurut pandangan lo. Oke, siap. Misal gini, nasi, gue sebut nasi gitu ya. Di pikiran lo apa, lo sebut aja. Oke, siap. Oh, nasi itu putih gitu. Putih. Nah, alasannya apaan? Oh gitu, pakai alasan. yoi. Nggak bisa satu udah. omongan Kependekan berhenti ntar, gitu. kependekan. Oh, gitu. Iya. Ah, Ini kan bukan acara kuis. Oke, gue kan pertama menyebutkan satu kata, cepet lo ngomong, habis itu baru kasih alasannya. Anime, One Piece alasannya bagus. panjangin dikit dong om. Masa pendek amat bagus. Enggak, Ya, ya. kenapa lo bilang bagus, kenapa lo pilih kata One Piece untuk menghubungkan dengan anime gitu. One Piece itu jadi kayak perjalanan hidup gue juga, bro. Hmm, One Piece itu ada dari tahun 97 kalau nggak salah. 97 ya? 97. Di saat gue masih SMP dan itu tuh ngewarnain hidup gue. 97 SMP. Nah, itu SD, sendiri. SD, sorry. SD. Di saat gue masih SD berarti ya. Kurang-kurangin umur, Terus. Itu kayak jadi sejarah hidup gue gitu. Hmm. Gue tahu dari mulainya dia kayak gimana. Dan itu bisa gue sangkut pautin sama pertama kali gue beli bukunya kayak gimana. Sampai sekarang tuh gue masih ngikutin perjalanannya. Dan gue selalu berharap jangan tamat. Jangan tamat ya. Sedih gue kalau tamat. Was, gue pernah lihat tuh orang-orang yang doyan anime sampai nangis di kamarnya nonton anime itu bisa gitu ya. Jadi kayak ada adegan apa tuh sampai nangis kayak nonton film Korea lah, kayak cewek-cewek nonton K-pop itu loh, nonton K-pop nonton film Korea sampai bisa nangis gitu. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, Saking tapi intunya ya? beda. Gue bukan saking intunya ke masalah One Piece sih sebenarnya. Iya. Karena itu ngisi perjalanan hidup gue aja, bro. Gue hidup dari kecil emang dekat sama komik kan. Dan ternyata salah satu manga yang gak pernah selesai dan masih ada dalam kehidupan gue di usia gue hampir 40 sekarang, One Piece. Nah, sebut ya 40 ya. Iya kan lu berapa?
Kan Oh, gue cuman merasa berarti memang itu jadi teman teman gue, teman seperjalanan hidup lo ini ya. teman seperjalanan hidup gue, dan ternyata ada beberapa hal, nggak semua, dari One Piece tuh yang masih bisa gue kasih untuk anak gue, kayak tadi yang gue cerita gitu bro. Jadi ada cerita-cerita yang bisa lo relatein untuk komunikasi ke anak ya. Dengan ngobrol ke anak. Ada nggak sih cerita di One Piece tuh yang komunikasi ke istri? Nggak ada bro. Oke, skip. Yang kedua, JAV. Japanese Adult Videos. Video. Ica bro. Ica. Kenapa? Apa itu? Ica. Jelasin. Ya teriakan perempuan-perempuan itulah kalau di saat Ica. lagi Ita kan gitu bro. Bukannya kimochi ya? Kimochi belakangan, Ita dulu, baru terakhirnya Kimochi, gue nggak salah Anjing. gitu. Agak geli ya kalau gue laki ngomong kimochi ita. Makanya. Oke, yang ketiga. Iya. Nggak mau dilanjutin lagi. Nggak usah dah. Gue lama-lama geli ya. Takutnya ntar lo kimochi di sini. Gue terusin. Nggak, jangan ya. Ya udah, ini gue terusin deh nih. Nggak usah. Makasih. Yang ketiga, sejarah. Militer. Alasannya. Karena itu yang paling gue suka. Dan itu seru kalau buat gue. Seru ya? Seru. Seru apa tuh? Seseru apa? Itu bisa bikin gue ngebaca satu buku tentang militer itu nggak perlu berhari-hari. Seharian pun bisa. Saking seneng ya gue sama. Walaupun setebel ini ya. Iya, gue punya buku Perang Dunia Kedua segini, gue habisin tuh seharian. Wah, asik. Iya. Jarang loh orang yang suka baca di zaman sekarang. Jarang banget. Karena emang udah ketutup gadget. Tapi kalau buat gue, ada nih. Kalau buat gue buku tuh lebih seru daripada gadget. Bukan karena gue hidup di awal karena gue suka buku ya. Tapi dengan buku kita lebih bisa menstimulus otak kita untuk berimajinasi bro. Asik. Nih teman-teman. Ini sebuah pelajaran ya. Dari tadi gue ngomong sama Om Faiz. Omongannya gak ada yang belibet. Bahasa dan grammar kata-katanya tuh banyak. Orang yang suka baca buku tuh seperti ini. Jadi mudah menjelaskan, mudah mengkonstruksi ceritanya. Jadi apa yang disampaikan tuh runut. Enggak. Iya, Enggak bro. gua aja ngelompat-lompat tadi. Ya lu mah emang sengaja. Tiba-tiba ke bini gue lagi. Mantan bini gue lagi. Oke, yang keempat. Keluarga. Utuh. Alasannya. Buat perkembangan anak dan... Jadi gini, kalau gue boleh cerita. Lu kalau ngomongin tentang keluarga lu, gua ngeliat lu agak berkaca-kaca ya. Kayak masih Enggak, karena banyak emang beban. gue udah ini aja. Udah banyak beban. Oke. Apa Gue tuh? ngelihat kalau ternyata gue merindukan kayak zaman gue kecil Istri? dulu. Bukan. Kan zaman gue kecil bro. Rindu gak sama istri? Enggak juga sih. Yakin. Iya serius gue. Yakin. Terus? Gue ngeliat orang tua gue ada gitu setiap saat, dua-duanya ada. Terus anak-anaknya terpelihara dengan baik. Masing-masing mendapatkan perhatian dengan cara yang berbeda antara bapak dan ibu gitu. Ternyata gue belum bisa ngasih itu ke anak gue yang sekarang nih. Lu ngerasa kurang ya? Kurang, itu kayak jomplang bro. Lu ngerasa bersalah gak? Bersalah. Akhirnya memberikan kehidupan yang agak jomplang gini ke anak yang harusnya menerima seperti apa yang lo terima ya? Iya. Dan itu yang bikin gue selalu minta maaf ke anak gue sebelum dia tidur setiap hari. Gue minta maaf terus ke anak gue nih yang bareng sama gue. Terus kalau abangnya datang nih tidur bareng sama gue sama adiknya, gue minta maaf ke mereka. Itu sebelum tidur. Jadi teman-teman, menurut kalian Om Faiz ini merindukan istrinya nggak? Enggak, gue merindukan. Kalau gue sih, Enggak, gini bro. Gue bukan merindukan sosoknya lagi akhirnya. Gue merindukan. udah lah Om. Ini gak usah kemana-mana loh Om. Gitu Kita ya? semua tahu lah. Oh gitu ya bro. Salah. Jujur aja sama hati lo sendiri. Nanti lo kan temu jawabannya. Gue yakin tuh. Aduh gue ngerokok lagi ya. Oke. Makin Habis grogi lu, bro. banyak ngerokok. Nih, Habis bro. masih ada, ambil aja. Gile. Yang terakhir nih, Apa tuh? 36. SMP. Alasannya?
Itu cuman masa aja sih kalau buat gue. Masa? 36 di saat gue lagi SMP. Karena gini, waktu gue, lo tau sendiri lah, gue terlalu introvert zaman dulu. Hati-hati Om, jangan lebar yang ke tadi ya. Enggak. Gue tuh terlalu introvert dan gue ngerasa bahwa gue tuh kurang memori sebenarnya. Memori apa? Kurang, kalau kita lihat kan SMP SMA itu masa-masa yang harusnya banyak memorinya. Lu pacaran lah, biar kata nih contoh pacaran atau lu main sama siapa. Ternyata gue memori-memori tentang zaman-zaman gue di saat waktu itu tuh tipis ya bro. Sisanya yang SMP doang? Apa? Sisanya pas lu SMP atau gimana? Enggak, maksudnya ternyata gue lebih banyak memori setelah gue selesai SMA. Gue lebih banyak, mungkin karena gue udah lebih terbuka ya. Gue lebih terbukanya itu di masa-masa di saat gue kuliah. Gue kuliah, gue kerja, ternyata gue bisa lebih open. Teman-teman gue udah mulai banyak, ngobrol gue udah mulai enak gitu sama orang-orang. Ternyata zaman-zaman gue SMP, SMA itu gue enggak kayak gitu. Gue terlalu introvert dan itu kadang-kadang gue pengen ngulangin masa itu karena gue kurang memori di saat itu bro. Kayak ada masa yang hilang ya? Iya. Void Anjay, apa masa ya? yang hilang. Void time lah atau apa gitu bro. Masa yang hilang tuh bukannya judulnya lagu ST12 ya? Itu rasa yang hilang. Rasa bro. Gue betulin sendiri dah. Gue gak apa. Oke, sekian podcast kali ini. Thank you. Terima kasih ke Om Faiz udah mau menyempatkan diri nih untuk jadi narasumber di podcast Ngetes Mic. Mantap. Ngetes Mic itu panjangan apa Om? Gue baca dulu ya. Ngebahas tema santai. Mengenal individu ceria. Mengenal individu ceria. Walaupun obrolan kita tadi agak deep ya. Ini narasumber yang sangat gara-gara lu sih sebenarnya. Enggak, tapi mudah-mudahan dari percakapan kita tuh ada manfaat yang diambil. Jadi kita tuh jadi orang, jadi manusia tuh kan kita hidup gak selamanya. Betul. Ada saat-saat kita tuh perlu membagikan pengalaman kita karena mungkin itu bermanfaat jadi orang atau yang nonton podcast ini. Lu keren banget sih. Enggak, ini kata-kata gue barusan aja buat tutup ini. Jadi gue berharap apa yang kita obrolin, lu jadi ngacoin tutupan gue nih. Jadi gue berharap apa yang kita obrolin menjadi manfaat dan menjadi sebuah hal renungan lah. Andai kata misalnya ada dari obrolan kita, baik yang serius atau yang mungkin yang nggak serius, ya itu jadikan sebuah hiburan yang nggak serius ya. Itu. Tapi yang serius jadikan sebuah renungan, siapa tahu itu jadi sebuah solusi. Mungkin ada teman-teman yang ada dalam kondisi lagi memilih nih atau kondisi bingung gitu. Siapa tahu lebih bingung. Oke, sekian podcast kali ini. Podcast kali ini akan ditutup oleh Om Faiz dengan sebuah tagline dari One Piece yang paling terkenal dan pastinya itu akan merubah hidup kalian. Berubah hidup. Monggo Om Faiz. Apa ya bro? Jadi intinya gini lah. Yang namanya lu hidup nih bertahun-tahun. Jangan cuma di dalam kamar bro. Keluar. Dunia itu luas. Itu dari One Piece gak? Dari gua bro. Oke, sekian podcast Ngetes Mic kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bersama narasumber-narasumber yang pastinya lebih bagus daripada saya. Ini keren. Gue dapat banyak pelajaran dari kehidupan Om Faiz, dari cerita-ceritanya. Yang off-air ada juga tuh. Ini bisa di-cut. Gue mau nutup ini, gak jadi-jadi. Yang itu di-cut ya bro. Oke, siap. Kalau misalnya ada kata-kata kita yang salah, mohon dimaafkan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan manusia itu gak pernah ada, karena kita banyak kekurangan. Apalagi kekurangan dari gue, kekurangan dari Om Faiz, dan segala hal bentuk kekurangan itu pasti akan jadi pelajaran buat kita semua. Oke, gue tutup podcast ini. Gue tutup ya nih ya. Siap. Dari tadi gue mau tutup nih. Semoga kalian bisa menikmati acara ini. Dan terima kasih atas waktunya sudah menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Sama-sama bro.